mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Tutur Jatmiko. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut coach ya. Materi kita panjang. Ini baru slide 28 dari 107. Karena ini kalau materi level 1 di nasional ini dipangkas dalam kita siang ini. Di nasional ini 4 hari ini. Jadi saya hari ini jadi pembalap kalut ya. Baik, kita lanjut coach ya. Nah, bagaimana sistem energi bagus? Ya, ini. Bagaimana caranya pulih asal lebih cepat dalam pertandingan. E-sport antar pertandingan jaraknya berapa coach? 2 jam? Sekitar itu. 20 menit main lagi. Oh 20 menit main istirahat 1 jam lagi. Panjang. Bola voli itu antar set berapa? 2 menit ya? Set 1 selesai pindah jalan 2 menit main lagi kan? Nah itu recovery yang harus kita kejar. Tinju 1 menit, basket time out 1 menit, antar quarter 2 menit, 2 ketiga yang 10 menit. Nah itu jadi perhatian kita untuk menentukan recovery. Gimana caranya pulih lebih cepat. Berarti dalam latihan nanti harus diperhatikan bagaimana sistem energinya. Ya. Nah kita bicara VO2 max secara umum teman-teman pelatih. Saya nggak akan sebutkan satu persatu. Intinya usia 18-25 itu idealnya lebih dari 60 intinya. Ya. Karena kalau saya pegang PON kemarin usia pemain di bawah 23 tahun, 22 tahun itu paling jelek 60,9 itu make-nya, penjaga gawang. Ada yang sampai 65 gelandang, penyerang sayap kami ada yang sampai 65, sekian. Itu make-nya, ya. Kalau putri 18 sampai 25 bisa 56 itu bagus. Saya pernah punya atlet usia 19 tahun, tes MFT-nya dia sampai level 13. Putri. Juara Piala Presiden, ASEAN Championship juara. Kalau pun dia nggak rezeki. Ya ada menurut saya dosa besar yang tidak boleh dia lakukan tapi dia lakukan. Saya nggak sebut dosanya apa. Karena itu aib. Tapi itu selalu sial dia, setiap pon selalu sialnya karena itu. Bahasa saya itu bawa sial. Ya atlet cewek bagus, tapi nggak tahu setiap kena godaan cowok itu pasti menjelang pon. Kalau cowoknya sama-sama bujang sih nggak apa-apa gitu. Masalahnya cowoknya bukan bujang itu kan masalah, dosanya besar itu nanti. Dan itu bikin dia sial, selalu sial, selalu sial. Dan selalu sial ketika sampai semifinal selalu sial. Bahkan juniornya yang baru tampil di nasional pertama malah emas, perak. Gitu. Ya karena anak-anak culun-culun ini kan masih nggak aneh-aneh gitu. Nah itu beda. Menurut saya ada pengaruhnya ya, secara psikologis itu ada pengaruhnya. Nah sistem energi coach nanti ini dibagi bisa lihat masing-masing cabur berbeda. Ya masing-masing cabur berbeda kelihatan. Ya bola voli itu kapan sih mulai mengembangkan kapasitas VO2 max? Nah ini di usia 10 ini maka VO2 max-nya berapa laki-laki bola voli itu harusnya di 40-46, 40 sampai 56 perempuan, laki-laki harusnya lebih tinggi. Ya setiap cabur akan
Beda, nanti bisa dilihat teman-teman pelatih. Nah, ini bahwa cabur itu penting neuromuskulernya ya. Contoh yang senam. Ini kalau enggak sinkron, kan lebarnya cuma 10 cm Pak ya. 10 cm, bisa coach bayangkan. Dia jungkir balik kayak begini. Ini neuromuskulernya sistem sangat bagus. Volley perlu neuromuskuler bagus enggak? Bisa, harus. Kalau enggak pukul bola berselisih jalan ya kan? Keduluan lompat atau tertinggal. Atau jatuhnya tidak pas. Bisa cedera, ya kan? Semua cabur butuh neuromuskuler, basket apalagi. Mau lay up sambil jungkir balik macam-macam modelnya, iya kan? Ini sangat bergantung dengan sistem koordinatif. Nah, ini dia. Setiap cabur butuh tadi dasarnya kita, endurance, strength, speed, coordination, flexibility. Endurance itu ada aerobic endurance, anaerobic endurance, ada special endurance. Daya tahan khusus, daya tahan yang sudah harus dilatih dengan mirip karakteristik pergerakan cabang olahraga. Ya, kekuatan sama. Ada kekuatan khusus, ya, ada kekuatan maksimal, ada speed strength, ini power. Ya, nah, maka dia ketika kekuatan ketemu ini dengan daya tahan ketemunya ini. Kecepatan ketemunya ini, ketemunya ini. Masing-masing pertemuan inilah yang akan menjadikan fisik itu semakin bagus. Dan semuanya harus didukung ini Pak, Coach, flexibility, kelentukan. Oke, nah ini fisik dasar. Aman Bu, nanti saya bagi kok. No worry. Nanti kalau putus saya terus, saya semakin tercemar Bu. Terkenal tidak tercemar ya nanti. Ya, ini komponen dasar fisik Bapak Ibu. Kelentukan, kekuatan, daya tahan, kecepatan. Ini dasar yang harus dipenuhi dalam melatih fisik. Ya. Nah, ini interrelasi. Interrelasi itu persilangannya. Kalau kekuatan ketemu kecepatan, ketemunya power. Kalau kekuatan ketemu daya tahan, ketemunya strength endurance, kekuatan daya tahan atau yang terkenal sekarang namanya power endurance. Ya. Kemudian kalau daya tahan aerobik ketemu kecepatan, ketemunya speed endurance atau kita biasa bicara itu adalah stamina. Staminanya habis, Pertamina produknya banyak, ya kan? Nah itu dia. Jadi ini adalah interrelasi. Kita nggak bisa melatih stamina tanpa melatih daya tahan aerobik dan tanpa melatih kecepatan. Daya tahan aerobik dibangun, kecepatan dibangun, muncullah namanya stamina, speed endurance. Itu dia kuncinya. Kita nggak bisa ngelatih power tanpa kecepatan, tanpa kekuatan. Bohong itu. Banyak orang melatih instan menuju power, tapi akhirnya apa yang terjadi? Cedera karena ototnya tidak kuat. Sedangkan melatih kecepatan itu salah satu faktor bagus adalah kekuatan di sana. Ya, tuh. Nah, kalau mau ngelatih cabur, satu dilihat ototnya dulu yang bekerja. Ini menentukan salah satunya memilih latihan beban. Yang kedua sistem energi. Ibu udah mulai tahu kan aerobik, anaerobik. Maka itu yang harus kita pilih untuk model latihan nanti di daya tahan. Kemudian waktu bermain dan iramanya. Basket full court pasti kecepatan tinggi. Iya kan? Kalau man to man tinggi, tapi kalau zone pelan. Dan tergantung apakah diselesaikan mendekati 24 detik atau diselesaikan 15 detik ke bawah. Itu menentukan irama permainan. Kempo yang fight, apakah mau main fight maju terus cepat-cepat atau counter, itu menentukan sistem energi. Ya. Kemudian lapangan. Lapangan sangat menentukan dalam proses bertanding. Futsal, basket lapangannya kecil, orangnya 5, gerakannya penuh, cepat. Sepak bola lapangannya besar, meskipun 11. Tapi tidak semua akan mengisi posisi berlari berkejar-kejaran. Futsal satu aja ketinggalan, selesai. Basket, selesai. Handball, selesai. Sepak bola ketinggalan satu aja penyerangnya nggak turun masih nggak ada masalah. Karena itulah perbedaannya nih, lapangan, gerak dan variasi, kemudian intensitas. Intensitas itu dari gerakan atlet. Jadi kalau atlet gerakannya banyak, cepat, pendek, berulang, itu intensitas tinggi.
Yang paling mudah sudah bisa diprediksi jumlah gerakan itu di panahan. Dia pasti menembak 6 kali setiap perambahan selama 6 perambahan dalam satu perlombaan. Kalau di senam mungkin waktu Pak ya, dan jumlah gerakan. Maksimal gerakan berapa, minimal berapa, waktunya sekian. 8 elemen, 70 detik harus 8 elemen, iya kan? Variasinya mau berapa pengulangan sudah bisa diprediksi. Tapi semakin banyak semakin bagus? Tidak juga, kualitas gerakan ya. Nah itu mempengaruhi gerakannya juga. Itu penting. Ya. Jadi harus dipahami teman-teman pelatih, tuntutan intensitas bergantung gerakan dan variasi serta iramanya. Senam enggak ada pelan-pelan itu. Bet 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 bet. Nah itu dia. Ya. Oke. Nah, cabur itu kebutuhannya khusus. Kita membandingkan di atletik saja. Maraton itu butuh kekuatannya tidak terlalu besar, tapi dia akan butuh ya. Yang paling banyak butuh nomor lempar. Merah ini nomor lempar, ini nomor lari maraton. Kekuatan maraton tidak sebanyak lempar. Tetapi dalam latihan daya tahan maraton lebih tinggi dibandingkan lempar. Ini membanyakan kebutuhan fisiknya. Kemudian kecepatan ya. Maraton tidak sangat butuh, tapi tetap butuh karena biasanya 2-3 kilo menjelang finish dia nambah kecepatan. Tapi nomor lempar itu kecepatannya harus tinggi, karena kalau kecepatannya tinggi mendorongnya cepat akan lebih jauh. Larinya kan ke power tadi, ya strength, speed jadi power. Kemudian fleksibilitas pada maraton tidak setinggi dengan yang namanya nomor lempar, karena gerakan nomor lempar itu kompleks. Lari kan gerakannya itu saja. Jadi level fleksibilitasnya lebih tinggi nomor lempar dibandingkan maraton. Begitu juga koordinasi. Coba peluru, iya kan? Atau lembing, lari kemudian melempar. Kalau lari kan lempar, lari gerakannya ya begitu. Jadi kebutuhan fleksibilitas dengan koordinasinya itu lebih tinggi pada nomor lempar. Seperti itu coach. Nah, bicara latihan fisik, satu kita harus paham ini coach, caburnya dulu. Otot yang bekerja otomatis, kemudian kemampuan fisik yang kita butuhkan tadi apa? Tes pengukuran di sini. Kalau kemudian apa yang dilakukan, metode melatihnya kayak apa? Berarti butuh latihan kecepatan daya tahan, butuh latihan beban. Dan latihan beban modelnya kayak apa nanti coach bisa pilih masing-masing sesuai kebutuhan cabur, termasuk pembebanannya. Ya. Kemudian memilih jenis latihan. Iya, karena kebutuhan gerak otot berbeda, maka jenis latihannya akan berbeda. Dan sangat memungkinkan berbeda cabur, ada beberapa latihan yang sama. Ya. Itu dia. Kemudian intensitas volume recovery. Iya, berat ringan latihan beda cabur akan berbeda. Item latihan modelnya macam-macam juga akan berbeda, bergantung cabur. Recovery-nya, istirahatnya berbeda, bergantung karakteristik cabur. Senam itu satu hari bisa tampil berapa kali Pak? Gimnastik? 1 kali saja? Di 3 alat, tampil selesai. 6 kali tampil di 6 alat. Nah, berarti kan cuma 2 kali tampil, hitungannya 6 kali dengan alat yang berbeda. Masing-masing alat 1 kali kemudian dinilai. Nah, antara alat ada jeda? Lima menit ganti alat. Nah, ini berkaitan dengan recovery. Ya, coach. Kecuali 6 alat beruntun, beda lagi. Dulu nomor kata sekali tampil diumumkan ya. Di karate sudah enggak sekarang, ada musuhnya. Battle ya. Menang, main lagi, ketemu lainnya. Ini sudah merubah sistem energi, merubah recovery. Saya kemarin lihat karate pro, main tank, tak tok, selesai. Enggak lama turun lagi. Lawannya main, balik istirahat, tampil lagi. Itu menentukan recovery. Ya, dan intensitas tentunya berkaitan dengan volume. Kemudian yang penting when to do latihan adalah membuat periodisasi, menyusun program
penelitian. Sudah disampaikan Prof. Ria kemarin, ya kan? Bagaimana menyusun program? Ya, tergantung waktu yang kita miliki, mulai pertandingan ditarik mundur sampai kita mempersiapkan. Berapa minggu? Ngitungnya jangan bulan Pak Bu ya. Ngitungnya adalah minggu. Berapa minggu Anda melatih? Ngitungnya minggu, itu lebih efisien. Kalau ngitung bulan, wah 3 bulan, ternyata 3 bulannya yang 1 bulan terakhir cuma 3 minggu. Jadi lebih baik kita tarik mundur, lebih aman adalah menggunakan hitungan minggu, mikronya ya. Oke, nah melatih fisik coach, persiapan umum itu melatih seluruh tubuh. Tadi komponen 4, dilatih semuanya dulu. Karena kita mau semua komponennya dia siap. Baru kemudian melatih dominan sesuai kebutuhan cabang olahraga. Sudah spesifik. Kalau mau jagoannya di pukulannya yang bagus. Dan seperti itu. Awal general dilatih. Berikutnya adalah spesifik ke sana. Tinju sudah spesifik ke tangannya yang mantap sama kaki untuk footwork. Ya, seperti itu. Sudah mulai dipilah-pilah. Sepak bola spesifik sudah bentuknya. Karena kita sudah menuju model pertandingan. Kalau di kompetisi sudah berak kompetisi. Di pra pertandingan sudah mirip kompetisi. Waktunya, gerakannya, istirahatnya sudah seperti kompetisi. Istirahat antar rondenya sudah seperti kompetisi. Seperti itu. Nah, berikutnya kita bicara daya tahan. Daya tahan 3 Pak, aerobik, anaerobik, khusus. Pengertiannya jelas, melakukan kerja dalam waktu yang lama menghadapi kelelahan. Gimana caranya bisa tahan lama tidak cepat capek. Itu daya tahan. Nah, bagaimana melatih? Ini sudah saya urutkan Bapak Ibu coach. Melatih daya tahan aerobik, satu namanya continuous run. Continuous run lari yang konstan. Kecepatannya tidak berubah-ubah. Yaitu pace-nya. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya pace. Iya kan? Kalau saya nggak suka pakai bahasa pace, saya lebih suka pakai VCR, velocity cruciate, dalam meter per detik. Ya, continuous run ini adalah tahapan latihan yang paling ringan awal. Tapi dalam ringannya continuous run itu ada model-modelnya. Nanti kita sebutkan di belakang. Ya, kemudian fartlek. Fartlek ini bentuk lari yang tidak konstan. Intensitasnya nggak jelas. Ada jogging, ada straight. Straight itu kayak sprint tapi di bawahnya sprint. Kadang-kadang joggingnya 50 meter, sprintnya 10. Kadang sprint, bukan sprintnya, straight. Straightnya kadang 20. Jadi ini intensitasnya dipermainkan naik turun. Jadi fartlek ini daya tahan aerobik tapi lebih tinggi. Kalau ini murni aerobik. Kemudian ada cross country. Ini naik turun gunung biasanya. Aktivitasnya ada naik turun. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada jog stride. Jog stride itu jogging stride. Stride itu di atasnya jogging, hampir sprint. Ini biasanya pakai kaidah hitungan rasio. Kalau jog biasanya minimal 1:3. Jognya 3. Bisa 30 meter, stride-nya 10 meter. Bisa 30 detik jogging, 10 detik stride. Atau 15 detik jogging, 5 detik stride. Itu pelatih yang harus atur. Itu jog stride. Ini cukup berat. Kemudian ada extensive interval. Ini adalah fase terakhir latihan daya tahan aerobik. Jadi urut-urutannya itu coach. Dari yang paling gampang ke yang paling sulit menuju daya tahan anaerobik. Kalau extensive interval itu mainnya begini coach. Mau gini boleh, mau gini boleh. Kalau di beberapa aturan dia pakai dari bawah ke atas. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Pak, boleh nggak pakai kilo-kiloan? Boleh. Misalkan 200, 400, 800, 400, 800, 200 lagi boleh. Artinya dia ringan, ringan atau berat, ringan, berat. Tapi yang diutamakan ringan ke berat kembali ke ringan. Ini extensive interval. Nah, kalau daya tahan anaerobik itu ada intensive interval. Interval yang intens. Istirahatnya yang pakai rasio.
juga. Ini lebih berat. Kalau ini intensitasnya sampai 100%. Kalau ini mulai 100%. Yang di tengah itu mulai 100%. Modelnya ada intensif interval. Biasanya istirahatnya boleh 1:3. Contoh pakai 400 meter, dia di target 1 menit 20 detik, maka dia istirahatnya 1:3. Berarti berapa? 120, ya 80 detik ya. 1 menit 20 kan 80 detik. Istirahatnya kalikan 3, 240. Maka istirahatnya 4 menit. Larinya 1 menit 20, istirahatnya 4 menit baru boleh lari lagi. Kalau 1:3, boleh 1:5. Lari 80 detik, dia istirahatnya kalau kali 5 berapa? 400 detik. 400 detik itu berapa menit? 360 itu 6 menit 40 detik baru boleh masuk lari yang set ke 2. Itu intensif interval. Kalau ini Eurofit, Eurofit itu bentuk Eropa. Saya ingat saya nanti saya tunjukkan Anda Eurofit. Tabata, rectangles itu larinya bentuknya dibentuk kotak begini, seperti lapangan bola. Sprint, jogging, sprint, jogging. Fase panjang dia sprint, fase pendek dia jogging. Cuma panjang dan pendek ini waktunya sama, Pak. Kalau ini misalkan dikejar dalam 15 detik, ini juga 15 detik, cuma jaraknya lebih pendek. Ini stride, ini recovery, stride, recovery. Nanti ada modelnya insya Allah. Ya. Kemudian Tabata. Tabata ini model larinya daya tahan anaerobik. Yaitu 20 detik dia sprint, 20 detik dia jalan, 20 detik dia jogging. Ini model Tabata ini diciptakan orang Jepang, Mr. Tabata. Ya. Kalau yang di bawahnya Tabata, ini ciptaannya saya ini. Namanya Tuja Salteran. Tuja itu tutur Jatmiko. Tapi diprotes sama teman saya orang peninjauan. Woi, Tuja itu nama sukuku, Tujaroh katanya. Ya enggak apa-apa lah, tutur Jatmiko sama Tujaroh. Iya kan? Nah ini dia. Tuja Salteran. Ini lari bolak-balik. Tapi bolak-baliknya panjangnya berbeda. Karena ini fokusnya melatih daya tahan aerobik, anaerobik, kecepatan dan juga melatih kelincahan. Nah ini Tuja Salteran. Kemudian juga di bawahnya itu progressive sprint release, salah satu model latihan fisik juga saya yang buat. Yaitu dia sprint 15, release 15. Sprint 20, release 20. Jadi sprint 1 dan 2 jaraknya semakin panjang. Nanti ini bentuk dasar 15 sprint, 15 release, 20 sprint, 20 release. Dicatat Pak waktunya. 1 kali berangkat. Kalau dia 12 detik, balik istirahatnya pun 12 detik. Nanti balik lagi diulang. Aturan set dan sebagainya nanti saya sampaikan. Kalau daya tahan khusus, ini daya tahan pakai waktu pertandingan di kompetisi. Jumlah gerakannya seperti kompetisi, waktu kerja seperti kompetisi, istirahat seperti kompetisi. Jadi kalau basket harus berani ngitung berapa kali dia mau fast break, berapa kali dia gerakan defense, berapa kali dia gerakan offense, berapa kali mencoba melakukan rebound, berapa kali melakukan rebound ofensif, defensif dan sebagainya. Itu harus ada semuanya. Mencakup daya tahan khusus. Ada shooting, ada passing dan sebagainya dalam satu siklus. Dengan memanfaatkan 24 detik shot clock. Itu daya tahan khusus kalau di basket. Kalau volley, berapa lama rally dalam volley? Paling lama, ada yang 1 menit kan. Bola mati langsung lempar lagi, langsung biar terus seperti dia bertanding. Itu daya tahan khusus teman-teman pelatih. Ini yang aerobik, nah ini ekstensif, dia pakai kilometeran. 3, 2, 1, 2, 3 atau mau dibikin 1, 2, 3, 1, 2, 3 boleh. 1, 2, 3, 2, 1 boleh. Atau 1 kilo 15 kali, mantap. Ini aerobik. Ini yang 90% ada. Ini 90, 85 ada. Nanti saya kasih rumus coach. Rumus Excel. Tinggal memasukkan hasil tes lari 2000 meter berapa waktunya masuk keluar intensitasnya. Nanti saya kasih contoh.
Mau pakai berapa, mau pakai tes MFT, hasil VO2 max masukkan, keluar sudah. Gampang. Ada dari Balke, tes lari 15 menit, ada tes lari 2000 meter, ada MFT, hasil VO2 max dimasukkan. Nanti saya kirim semua Excelnya, gampang itu nanti. Kata teman saya, bule easy my friend. Ya. Ini contoh tes lari. Ini kalau pakai lari Balke 15 menit. Dia lari 15 menit dapat 4000 meter 10 putaran, maka menghitungnya 4000 dibagi 900 detik. 900 detik itu dari 15 menit. Ya 15 kali 60 detik ketemunya 4,4 meter per detik. Inilah yang jadi dasar kita menentukan pembebanannya. Mau ngelatih daya tahan bagus dari sini paling cepat Pak. Ini yang saya lakukan di timnas, di samator, di sepak bola. Hasilnya progresnya luar biasa. Tapi kita harus mau ngitung. Cuma nanti kan saya kasih Excel, gampang Bapak Ibu. Tinggal ngisi aja dapat semuanya, tinggal menjalankan. Ya. Nah ini contoh ketika dia tes 4,4 itu kan 100%. Kalau nanti 90% kan tinggal atur. Maka 400 meter itu 400 per 4,4. Maka kalau melatih bentuk daya tahan, satu putaran 400 meter itu 91 detik. Itu pakai 100 persen. Coba kalkulatornya dinyalakan Bapak Ibu. Buka kalkulator, kita coba hitung sederhana. Buka kalkulator. Kita akan menghitung 90%. Kita pakai yang 4,4 dulu, 90%. Berarti menghitungnya adalah 4,4 dikali 90%, berapa ketemunya? 3,96. Sekarang kita mau melatih 400 meter, berarti 400 dibagi 3,96. Pasti di atas 100 itu. Ya, berarti 400 meter dia 101 detik, berarti 1 menit 41 detik. Itu artinya lebih pelan apa lebih cepat dibandingkan yang ini? Pelan. Jadi kalau pakai 90% dia akan lebih pelan. Karena dia sudah masuk fase aerobik. Bisa dipahami coach? Nanti paling gampang kalau udah pakai Excel. Masuk keluar semuanya tinggal menentukan jaraknya aja. Ini pakai tes lari 2000 hampir sama nanti ketemunya. Ya, oke. Nah ini daya tahan aerobik dimulai continuous, fartlek, cross country, jog straight, extensive interval. Ini sudah saya urutkan sama yang kayak tadi. Ini anaerobik Bapak Ibu. Salah satu yang dipakai di anaerobik satu adalah namanya interval training. Intensitas minimalnya 90 sampai 100%. Bahkan beberapa sampai 130%. Karena sudah intensitas sangat tinggi, interval training. Nah, dari mana ngitung? Tetap dari VCR tadi kalau ketemu ini, itu mudah Pak. Saya di timnas itu, atlet saya paling bagus 400 meternya di 130% tembus 1 menit 10 detik. Tapi Rifan Nurmulki itu bisa 58 detik 6 kali, yang 2 kali 1 menit 2 detik. Karena dia di anaerobik. Itu terjadi tahun 2021 sebelum dia berangkat ke Jepang, main ke Nagano Trident. Saya enggak dapat, dibayar Rifan pasti, tapi saya dapat hadiah. Kaos orinya Rifan main di Jepang. Ada namanya Rifan Nurmulki, ada di depan ini sponsornya bikin takut Pak. Germo. Iya. Di depan sini coba dilihat sponsornya Nagano Trident. Germo. Tapi Germo di Jepang itu bukan apa-apa Bu. Itu adalah toko swalayan elektronik terbesar di Jepang. Kalau di sini berbahaya. Iya toh? Oke, di sana toko elektronik Bu, kayak swalayan elektronik besar. Itu saya dapat ori punya dia, nomor 10, Rifan. Ya kan? Ya ini. Karena saya ngelatih dia bilang, "Mas, ampun ini Mas, ampun." Iya memang ampun. Begitu dia berangkat Jepang ketemu Pak Tur, ya program latihan saya di Jepang sama di Indonesia enggak jauh beda. Kalau mazhabnya sama-sama mazhab Eropa, pasti enggak beda.
Kejar maximum strength, kejar aerobik, kejar anaerobik, baru dikonversi ke power. Power tuh nanti kalau udah maximum strength. Jangan terburu-buru. Dan ini akan awet. Tapi kalau keburu-buru power, nggak lama dia akan cedera. Itu lebih berbahaya teman-teman pelatih. Kemudian ini ins out tuh 15 meter sprint, 15 rilis. 15 meter sprint, 15 rilis, sprint rilis. Ini udah berapa? 1, 2, 3. Ya 1, 2, 3. Minimal 3 siklus. Sprint 15, rilis. Rilis itu mengurangi kecepatan, bukan jogging. Mengurangi. Sampai 15 lagi, sprint lagi 15, kurangi 15. Bisa di air, bisa dilakukan itu. Boleh. Jadi sprint kurangi, sprint kurangi, sprint kurangi. Dan pelatih harus memberi tanda-tanda kun. Ini sangat daya tahan anaerobik. Berat ini Pak, berat sekali. Ya. Nah ini contoh pakai lapangan diputer gini. Ya, tar. Nah ini variasinya. Tadi Eurofit, rectangle, tuja, bla bla bla. Ini interval training coach. Yang di materi nasional tidak dipecah begini. Ini saya pecah buat Anda semua. Biar mudah belajar. Interval training kita bisa pilih 400, 800, 300, 210 dengan interval 1:3, 1:5. 1 itu waktu larinya, 3 itu waktu istirahat. Tapi dihitung tadi pakai VCR. Kita hitung, VCR-nya berapa? Lari 800-nya akan berapa? Sudah ketemu waktunya A. Kalau larinya si A ketemu waktu berlari 1 putaran, maka istirahatnya coach bisa pilih. Kalau mau panjang 1:5, kalau ringan, kalau pendek 1:3. Tapi berat sekali 1:3 itu. Biasanya ini atlet yang sudah berlatih panjang. Ini sudah di atas 2 bulan latihannya, mungkin 1:5 dulu, semakin turun 1:4, 1:3. Itu rasio istirahat. Jaraknya bisa patokannya ini Pak, 3.000, 2.500, 3.200, 3.400 atau 3.600. Paham nggak dengan yang jarak patokan ini? Kalau ada papan enak, tapi enggak apa-apa. Contoh, saya pakai 3.600, 800 satu kali, sudah berapa? 800. Kemudian saya pakai 402, berapa ketemunya? 800, sudah ada 800 kali 2 Bu, 1.600. Masih sisa berapa? 2.000 meter. 2.000 meter kita ambilkan dari sini. 300 kali 2, 600. Sisa berapa? 1.400. 1.400 kita bagi-bagi di sini. 200 kali 5, 1.000. Sisa 400, 100 meter kali 4. Selesai. Pakai patokan 3.600. 3.400 bisa, minimal pakai 3.000 jarak total. Jadi potongan-potongan ini bisa ngambil dari sini. Saya cenderung pakai kalau bola voli, saya pakai 3.400 Pak. Sepak bola saya pakai 3.600. Tarung derajat saya pakai 3.400, kadang 3.200. Tinju mungkin hampir sama dengan tarung derajat, bisa di 32 sama 34. Bisa dipahami sampai sini coach? Mungkin yang e-sport ya di bawahnya ini. Karena Anda bukan intensitas sangat tinggi. Jaraknya mungkin dipendekkan. Tidak perlu sampai yang 800. Mungkin malah kalau di e-sport tidak perlu ambil yang pendek-pendek Pak. Yang agak panjang. Karena kan kalau panjang nggak akan sprint dia. Kalau pendek pasti sprint. Karena kebutuhannya semakin pendek, speednya semakin tinggi. Itu mengejar ke anaerobik. Tapi ketika bisa 800 atau 400 dia kecepatan tinggi, itu anaerobiknya luar biasa. Basket, bola voli, sepak bola itu pakai ini. Yang senam mungkin tidak perlu yang panjang-panjang. Pendek tapi pengulangannya lebih banyak. Karena dia gerakannya lapangannya kecil dan gerak-geraknya berulang-ulang. Ini patokan untuk interval paling gampang menggunakan ini Pak. Oke, lah ini yang namanya Eurofit Pak. Bolak-balik dia. Bolak-balik. Setnya 10 Pak. Repetisinya 10. Ini berat Pak. Starting 1. Istirahat 10 detik. Treat 2. Tit 3 10 detik. Setiap lari istirahat 10 detik lari lagi. Lari 10 detik lari lagi. Lari 10 detik lari lagi. Ya.
Jarak larinya antara 6 sampai 10 detik, panjangnya sekitar 45 meter. 45 meter dalam 6 detik ya lumayan. 10 detik tidak terlalu berat. Tapi yang bikin berat dia 10 kali Pak. Tung 1, tung 2. Satu lari tidak 10 detik, balik lagi. 10 detik lagi, 10 detik. Sampai 10 kali. Itu satu set. Itu satu set. Jumlah setnya 10, berarti berapa kali lari? 100, istimewa. Yang bikin ngeri satu Pak, antara set 1 dengan set 2 cuma 1 menit. Jos. Ini kenapa namanya Eurofit, ini dikembangkan di Eropa, dikembangkan di Perancis. Di awalnya digunakan oleh tim sepak bola Perancis. Dan olahraga durasi panjang banyak menggunakan Eurofit. Berikutnya ini rectangle sama, setnya 10. Repetisi sama-sama 10 Pak. Cuma bedanya kalau Eurofit sekali sprint udah dihitung 1, ini tidak. Sprint santai, sprint start sampai sini baru dihitung 1. Ampun, berarti ini sprintnya bukan 100 Pak. Berapa kali? 200 kali. Ini rectangles namanya. Ya, di fase panjang itu 100%. Pendeknya ya di 50%. Ini pelan, kenceng, pelan. Nah, kalau model ini Pak, jarak ini sama ke sini beda. Tapi waktunya sama. Kalau ini ke sini 6 detik, ini juga 6 detik. Kalau ini 10 detik, ini juga 10 detik. Satu set 10 kali, 10 putaran, istirahat 1 menit, lagi set ke-2. Mantap. Tinju boleh pakai ini. Sepak bola, bola voli. Yang tadi juga boleh semua, itu cabur-cabur yang butuh fisik panjang-panjang pakai ini. E-sport mungkin tidak Pak, pingsan ini. Tapi kalau e-sport boleh pakai ini, repetisinya mungkin tidak usah 10. Mungkin 2 putaran, 3 putaran, selesai. Ya, boleh ini. Justru kalau teman-teman e-sport anaerobiknya bagus, aman di pertandingan. Ini yang punyanya Mr. Tuja. Jangan tambah H belakangnya, jangan tambah H. Bahaya nanti. Ya kan? Tujah katanya. Ya kan? Ya, oke. Ini aturannya ada Pak. 4 meter, 6 meter, 10, 12, 15. Antar kon itu 2,5 meter. Dia sprint, belok, sprint, belok, sprint, belok, sprint, belok, sprint, belok. Ini semuanya serba sprint, tidak ada jogging sama sekali. Ini cocok untuk bela diri, bola voli, basket. Dan yang bikin ini berat Pak, ada aturan lain. Ya, jumlahnya 8 sampai 15 orang. Orang pertama lari, 1 belok, belok kedua, maka orang kedua sudah harus masuk. Belok, masuk. Nah, ketika orang kedua masuk, ada aturan lain bahwa orang pertama tidak boleh kena overlap orang berikutnya. Orang kedua tidak boleh overlap orang ke-1. Ini yang bikin intensitasnya tinggi. Balap-balapan dia. Wah, nah setelah ini finish di sini, sprint selesai dirilis, maka orang pertama itu boleh memulai lari yang kedua. Itu nunggu orang terakhir selesai, bukan di sini Pak. Selesai dia jalan kaki. Kurang lebih 2 sampai 3 menit dia akan kembali di bawah. Di belakang orang ke-7, misalkan 8 ya. Balik, baru orang pertama boleh lari untuk repetisi ke-2. 1 kali ini adalah 1 repetisi Pak. Repetisinya minimal 4, maksimal 6. Setnya minimal 4, maksimal 6. Tapi di sepak bola saya melakukan lebih dari 6. Karena sepak bola lebih panjang durasinya. Tapi sepak bola ini saya rubah panjangnya tidak 15, di sini sampai 30 meter. Kalau untuk basket di sini saya pakai 20 meter. Karena statistik sprint basket kurang lebih 20 meter. Itu yang saya pakai. Jadi ini kita bisa memodif panjang di sini. Jangan dirubah yang 4, 6, 10, jangan dirubah. Karena ini melatih akselerasi dan reaksi. Ini kecepatan, ini mulai daya tahan aerobik, ini daya tahan anaerobik. Dua-duanya di 10, 12 dan 15.
Ini Tuja Sateran. Saya lupa, bukunya saya bawa enggak ya? Kayaknya tadi saya siapin. Waduh, enggak kebawa. Tinggalan di hotel. Ketinggalan. Saya bawa 3 buku tapi saya lupa. Buku 1 panduan Tuja Sateran, 2 panduannya ini progressive sprint release. Jadi dua-duanya latihan daya tahan saya yang buat. Sama satu lagi ada buku saya bawa panduan fisik bola voli. Saya bawa tapi saya lupa. Tadi disiapin di meja nggak kebawa. Nanti kalau teman-teman pelatih mau buku pesan daya tahan nanti saya titip teman-teman. Boleh. Misalkan menghubungi kami nanti bisa kami kirimkan ke Sumsel nanti. Ya, oke. Sudah bahasa Indonesia aman. Aman. Bahasa Indonesia. Yang paling aman kan itu Coach ya. Kalau bahasa Inggris pusing nanti. Bahasa Manopulo ini kan. Jangan pakai bahasa Semendo, pening gue loh kayak kan. Nah ini dia. Ini dia. Ini yang progresif sprint release. Sprint mengurangi istirahat. Istirahatnya jarak ini berapa detik, istirahatnya sama, balik lagi. Istirahat. 4 sampai 6 repetisi. Sekali berangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setnya 4 sampai 6 set. Istirahatnya Pak 1:3. Total waktu 6 kali. Itu dikalikan 3 untuk istirahat. Ini progressive sprint release. Ini yang Tabata tadi. Dia lari 3 menit, tapi minimal 3 menit Pak. 3 menit itu 20 detik sprint, 20 detik jalan, 20 detik jogging. Sprint, jalan, jogging. Sprint, jalan, jogging. 3 menit stop, minimal. Boleh 5 menit. Istirahatnya 1:1. Kalau 3 menit istirahat 3 menit. 5 menit istirahat 5 menit. 4 menit 4 menit. Ini Tabata. Oke. Daya tahan khusus pakai waktu permainan. Tinju berapa ronde? Berapa menit? 3. Berarti latihannya 3 menit. Istirahat antar ronde 1 menit sudah masuk yang kedua. Bentuknya, waktunya sama seperti pertandingan. Areanya pakai ringnya tinju. Yang paling penting Pak ini volume gerakan dalam permainan. Maka kalau tinju dia harus ngitung jumlah footworknya, berapa banyak dia berlari, berapa banyak pukulan yang dilepaskan, berapa kali waving. Kalau senam aerobik berapa menit tadi? Ambil yang panjang 2 menit. Berarti kalau latihan daya tahan khususnya aerobik dance sport, maka dia latihannya 2 menit. Kalau sehari main berapa kali? 5 dansa, berarti 5 set, masing-masing 2 menit. Istirahatnya antar dansa berapa detik? Sak nyambungnya pasti ada jeda. Entah itu setting musik, entah itu apa. Berapa lama? Nah berarti istirahatnya 7 menit baru masuk dan yang kedua. Cara ngelatih daya tahan khusus akan seperti itu. Nah gimana rata-rata gerakannya? Itu yang dihitung berapa gerakannya. Di senam juga begitu. Di kempo juga begitu. Pak kalau antar pertandingan jedanya 5 menit ya dibuat 5 menit. Misalkan ada ronde 1, 2, 3. Antar ronde istirahatnya seperti pertandingan, selesai 1 menuju pertandingan dibuat sama. Ini yang harus kita buat untuk daya tahan khusus. Ini mirip pertandingannya. Gulat itu sehari selesai Pak sekarang. Taekwondo 1 hari selesai, 1 kelas. Judo 1 hari selesai, 1 kelas. Iya kan? Maka karakter mainnya, latihan fisik khususnya ya kayak gitu. Itu yang kita buat. Judo ini agak ngeri, kalau draw terus, iya kan? Wah ini panjang ini, 5 menit enggak poin, lanjut, 3 menit, enggak poin, lanjut, bisa 6 sampai 7 kali. Pertanyaannya, berapa lama anak kita bertahan di pertandingan judo? Kalau pakai seperti itu kan sudah sudden death, poin selesai. Kalau gimnastik tadi harus ngitung berapa kali tadi ya, tampil antar alat berapa detik Pak istirahatnya? Menit apa detik? Menit ya. Nah itu yang Bapak lakukan. Itu aja, itu kuncinya kalau melatih fisik. Bisa dipahami Coach? Daya tahan khusus. Nah jangan lupa luas area lapangan. Ini contohnya kalau ini taekwondo Pak.
Ini didesain. Jadi dia melakukan 4 seri, satu serinya 3 set. Karena dia akan bermain 3 ronde. Satu setnya main 3 kali, ya kan? Kemudian 1 menit dia istirahat. Nah ini dia. Total waktunya. Ini gerakannya. Ada gerakan maju, mundur, bertahan. Majunya menyerang, mundur, bertahan. Seperti itu. Basket bisa didesain. Dia menyerang, ya kan? Dribble, lay up, langsung defend. Kalau basket bisa dalam bentuk seperti bermain. Coach bisa menentukan. Attack under 15 second. Ya kan? Menyerang di bawah 15 detik. Kemudian kembali, defend. 15 detik. Itu sudah daya tahan, bukan? Daya tahan. Coach mau berapa lama? 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, istirahatkan. Diulang lagi. Bisa enggak Pak, saya pecah-pecah 5 menitan kali 2 untuk 1 quarter. Berarti Anda akan buat 5 menit kali 2 kali 4 quarter. 8 kali 5 menitan. Intens. Itu daya tahan khusus. Di sana ada dribble, ada passing, ada lay up, ada defense, steal, rebound. Betul-betul seperti bermain. Karena pelatih pasti tahu berapa menit sih kira-kira ganti pemain. Itu yang coach desain. Daya tahan khusus. Oke? Nah itu dia. Kita bicara kekuatan. Berikutnya kekuatan adalah salah satu biomotor penting. Anda mau punya kecepatan, harus punya kekuatan. Anda mau daya tahan otot, harus latihan kekuatan. Mau power, latihan kekuatan. Ini salah satu pondasi dasar kekuatan. Kekuatan ada 5 teman-teman pelatih. 1 kekuatan maksimal. Ini melatih otot bisa bekerja dengan tahanan luar biasa. Boleh ditulis. Kalau kaki mau ngelatih maksimum strength kaki, dia boleh ke power. Dikatakan maksimum strength terpenuhi itu 2 kali berat badan. 2 kali repetisi, squat. Squat dengan mengangkat beban 2 kali berat badan, 2 repetisi, itu sudah boleh dilatih power. Berarti maksimum strength terpenuhi. 2 kali BB, 2 repetisi squat, itu berarti maksimum strength kaki sudah terpenuhi. Kalau shoulder itu 1,5 berat badan, 2 repetisi, berarti dia kekuatan otot lengannya sudah bagus dan boleh dilatih power. Shoulder press 1,5, 2 repetisi. Kalau melatih otot punggung, deadlift, itu juga 2 kali berat badan, minimal 3 repetisi. Itu sudah aman. Kalau chest press, dada, itu sama, 2 kali berat badan, 2 repetisi, itu sudah terpenuhi maksimum strength. Kayak saya ini 80 kilo, berarti saya akan mengangkat 160 kilo 2 kali. Itu maksimum strength tangan saya untuk latihan out wilayah dada dan sebagainya aman. Kalau shoulder press 1,5 berarti 80 tambah 40. 120 kilo 2 kali saya aman untuk latih power lengan. Squat 160 kilo 2 kali saya sudah aman. Kalau sudah terpenuhi itu Pak, maksimum strength sudah bagus. Maka sudah boleh dilatih nomor 3. Ya, kalau 1 sudah bisa yang saya sampaikan barusan, boleh nomor 3. Apanya coach? Ya. 1 kali angkatan Bu. 1 repetisi itu 1. Jadi Bu bisa shoulder press 2 kali. Boom, boom, 1,5 berat badan sudah terpenuhi kekuatan mak. Squat 2 kali. Boom, gerakan benar ya. Boom, 2 kali berat badan 2 kali. Itu sudah terpenuhi kekuatan maksimalnya. Bukan, itu syarat. Ibu sudah bisa kekuatan maksimal, ya itu syaratnya. Berarti latihan bebannya sudah masuk untuk latihan power. Sudah boleh di power. Kalau enggak, rusak atlet kita coach. Banyak yang belum terpenuhi di konversi power. Resikonya adalah cedera. Dan tidak akan optimal. Ya, itu dia. Kalau daya tahan kekuatan, ya 1,5 berat badan. 1,5 berat badan, 2 repetisi. Jadi kalau beratnya 80 dia 120. Ya, itu dia. Itu kekuatan maksimal Bu.
mau dilatih power. Jadi sebelum masuk power itu harus masuk dulu. Kalau belum itu jangan. Gimana? Sama. Putra dan putri sama. Karena kan yang beda berat badannya. Kan enggak mungkin berat putri kayak saya, ngangkat kayak saya. Kan artinya kalau beratnya 45 berarti dia cuma ngangkat berapa? 90 untuk 2 kali berat badan. Oke coach? Clear. Baru boleh dilatih power. Setelah power kita boleh melatih namanya daya tahan power. Daya tahan power itu setelah dilatih power baru daya tahan power. Terakhir daya tahan kekuatan. Daya tahan kekuatan itu akan berbeda karena bebannya lebih ringan nanti. Jadi ini beban berat, ini ringan ke berat, ini lebih ringan, ini lebih ringan lagi. Baru kekuatan cabur. Ini latihan kekuatan, latihan power, tapi kemudian diberikan gerakan cabang olahraga. Nanti ada contohnya. Nah, melatih kekuatan coach ada aturannya. Kalau melatih maximum strength, bebannya berat. Tapi repetisinya kecil. Beban berat, jumlah pengulangannya tidak bisa banyak. Nanti ada dosisnya. Kemudian speed strength atau power, bebannya sedang. Tapi iramanya cepat, gambarnya petir. Petir itu keluarnya jarang-jarang apa sering? Jarang. Makanya melatih power tidak plak, 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 bukan. Power itu pap, recovery, pap, pap, ini power. Tapi kalau pap, 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 itu kecepatan. Jangan dulu kecepatan, bangun dulu power, baru kita masuk kecepatan, biar ototnya lebih kuat, ya. Nah, kalau strength endurance atau power endurance, bebannya lebih ringan, tapi repetisinya banyak. Di mana munculnya Pak? Ini enggak tak lewatkan ini ya teman-teman, karena ini bisa dilihat gampang angka-angka saja, ya. Nah, efek dari latihan beban, kalau repetisi 1 sampai 6 itu melatih maximum strength. Ini memperbaiki kualitas kerja otot, ya, rekrutmen, memperbaiki kualitas kerja otot. Tapi kalau 7 sampai 12 itu akan terjadi namanya hipertrofi. Apa hipertrofi? Ototnya membesar, ototnya besar, ya. Kemudian kalau di atas 13 maka melatih strength endurance, melatih daya tahan otot, daya tahan kekuatan. Ya, makanya ini repetisinya banyak, bebannya ringan. Ini beban berat, ini beban berat. Kalau ini bebannya sedang, repetisinya sedikit tapi bebannya sedang karena dia harus eksplosif. Boom. Boom. Ya, sama. Ini juga speed strength power. Ya. Ini beda. Power perform fast and explosive. Dia cepat dan eksplosif. Ini beda aturan nanti. Nah, ini dia. Silahkan dilihat, nanti bisa saya bagi aja sambil dipahami. Ini melatih maximum strength dengan beban 85%. Kalau tadi dites 100 kilo, maka memulainya 85 kilo. Kalau 50 kilo Pak, ya tinggal hitung aja. 5 kali 8, 40. Tambah setengahnya berapa? 42,5 untuk melatih maximum strength. Ini tinggal ngitung kalkulator aja beban maksimalnya berapa dari setiap item latihan. Squatnya berapa, shoulder press berapa, ini berapa bebannya, sudah tinggal dihitung masukkan. Setnya 3-5 untuk pemula, tapi bisa 5-8 untuk atlet yang sudah berlatih di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun dia mengenal latihan beban, setnya boleh 5-8. Repetisi 1-5 dengan istirahat 2-5 menit. Iramanya lancar. Nah, ini tidak bisa dipakai sembarang cabur Pak Ibu. Ini cabur yang gerakannya cenderung tetap. Apa yang gerakannya tetap? E-sport tetap ya, itu aja boleh. Tapi e-sport enggak terlalu urgent di latihan beban seperti ini. Apalagi yang gerakannya tetap, menembak,
boleh lari. Karena lari nggak mungkin gayanya berubah-berubah. Habis lurus ngangkang belok kan nggak mungkin. Apalagi sambil lari. Renang. Apalagi sepatu roda. Apalagi dayung. Apalagi balap sepeda. Ini latihan kekuatan maksimal untuk cabur-cabur yang tadi. Metode latihan beban terjadi hipertrofi, saya tambahi berat otot bertambah, bukan berat badan ya. Berat otot akan bertambah. Berikutnya ini maksimum strength untuk cabur ini Pak. Cabur gerakannya dinamis. Gerakan dinamis itu gerakannya berubah-ubah. Dan sport berubah-ubah. Berubah-ubah. Voli, biliar, berubah apa tetap Pak? Ada sedikit perubahan cara nyodoknya. Senam berubah. Cabur apa Pak? Sepak takraw berubah-ubah. Dayung cenderung yang tadi, latihan maksimum strength. Sepak bola berubah-ubah. Cabur apa coach? Gantole, tetap apa berubah-ubah? Berubah-ubah, nariknya ya. Ya, coach sudah mulai paham, maka bebannya ini coach, dari beban maksimal. Setnya 35, repetisinya 5-10, istirahatnya ini. Bentuk juga latihan beban. Tinggal bentuk latihan itu ngelihat otot yang dominan apa di cabur Anda. Tadi sudah jelas tahu kan, kaki sama tangan, ibu seluruh tubuh, iya kan? Ya, senam ini seluruh tubuh. Biliar dominan di mana? Tangan dan kaki, kakinya buat berdiri dan jalan-jalan gitu. Kalau capek jalan-jalan udah gak bisa nyodok Pak ya. Apalagi kram kakinya, susah nanti sudah. Saya pernah lihat kejuaraan Asia, Jepang lawan Iran. Pemain Jepang kram Pak kakinya, aduh kasihan Pak. Voli pantai kan gak boleh diganti. Kakinya kram gak bisa ditekuk, walah di semesi gak karu-karuan. Tapi orang Jepang daya juangnya hebat. Jungkir balik, jungkirnya ya bolak kebalik terus-terusan. Iya kan? Kemudian kita bicara power tadi. Jadi urutannya coach, maksimal strength terpenuhi baru kita boleh melatih power. Ini sudah saya urutkan coach. Ya. Nah, power kita memulai dari beban 30-50%. Bebannya kan sedang saja tadi. Tapi gerakannya eksplosif, repetisi 6-10 kali, 4-6. Berkaitan dengan evaluasi program latihan, kalau dia sudah bisa 6 sebenarnya sudah cukup. Ya toh? Tapi lebih baik dia bisa 10. Paham maksud saya? Kalau atlet kita mampu 4 set 10, ya itu berarti kan bagus, progres untuk program latihan bahwa secara fisik dia bagus. Tapi kalau 6 turun 5, 4, nah ini berarti bebanan bisa jadi lebih terlalu berat. Oke coach, eksplosif, daya ledak otot dalam kekuatan maksimum, pakai latihan beban. Sama, masih bentuk latihan beban. Oke, kemudian ada explosive power, bebannya 75%, repetisi sama 6-10, iramanya sangat cepat, meningkatkan daya ledak supaya kekuatan maksimum. Jadi setelah 30 naik 40, 50 tercapai dalam 6 minggu, masing-masing 2 minggu, dia boleh ganti ke 75%. Karena ini power yang lebih besar. Dia paling butuh pasti diangkat berat, ya kan. Tapi teman-teman gantole apa masih butuhin menurut saya. Karena dia lawannya angin, nariknya harus kencang. Biliar mungkin nggak perlu sampai segini. Karena kencang-kencang batnya rusak semua nanti. Bolanya loncat kena wasit, jurinya benjol nanti ya. Bola voli wajib, sepak bola, takraw terutama area bawah. Kaki karena dia akan jumpingnya kebutuhannya double, block sama smash, double. Basket semuanya harus seperti itu, bela diri semuanya. Kalau tinju kaki karena fokus untuk footwork, tangan untuk pukulan. Sepak bola semuanya Pak. Kalau powernya enggak bagus semuanya kena sikut, bubar nanti. Nabrak orang bubar nanti ya. Oke. Kemudian daya tahan otot bebannya lebih ringan lagi Pak. Dimulai 20% sampai 50% ya. Set 48 repetisinya banyak karena daya tahan otot tadi di atas 13 ke atas. Maka 20 sampai 30 kali
ya, boleh menggunakan dari RM, repetisi maksimal, ya. Istirahatnya pendek Pak, karena daya tahan otot pakai 40 sampai 45 detik istirahatnya. Cepat sekali dia. Pum 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 pum, istirahat sebentar lagi pum pum pum. Karena fokus ke daya tahan otot. Makanya bebannya ringan, 20% dimulainya. Ya. Kemudian ini untuk cabur yang memerlukan kualitas gerak berbeda. Berarti tidak bisa dipakai yang balap sepeda, renang, ya kan? Tidak pakai ini. Balap sepeda, renang, lari, dayung tidak pakai ini. Tapi pakai yang di atasnya tadi. Ya, sebentar. Nah, pakai yang ini. Balap sepeda, dayung, renang, olahraga yang gerakannya tetap, ya, ini yang digunakan. Sama-sama 20-50 tapi Anda berbeda bentuknya. Setnya beda, repetisinya berbeda. Oke teman-teman. Nah, terkait ini teman-teman, kita boleh daya tahan otot menggunakan metode campuran namanya Tabata. Cuma kalau Tabata bebannya tidak meningkat, bebannya kecil. Tabata itu begini, bentuknya sirkuit weight training juga. Sirkuit weight training itu begini Bu, kalau weight training, shoulder press diselesaikan, baru ganti yang lain. Seperti contoh tadi ya, dia selesaikan shoulder press, baru ke perut, baru sekian. Itu namanya weight training. Kalau sirkuit weight training tidak Bapak Ibu. Dia habis kaki, pindah ke shoulder, ke perut. Kaki lagi, dada, punggung. Kaki lagi apa, nah seperti itu sirkuit weight training, pindah dalam satu putaran, itu satu seri. Kalau pakai Tabata, satu pos itu dia bekerja 20 detik. Tabata, istirahat antar pos 10 detik, baru masuk pos berikutnya, terus. Setelah satu putaran istirahatnya 3 sampai 5 menit baru masuk sirkuit yang kedua. Itu pakai metode campuran Tabata. Oke. Nah, terkait pembebanan, Bapak Ibu, ini model pembebanan namanya flat pyramid. Dia 60% untuk warming up sebelum mengangkat latihan, kemudian ini pembebanannya flat tidak berubah, kemudian turun istirahat. Ini namanya flat piramid, ya. Berikutnya model piramid. Dia naik Pak. Set 1 85, set 2 90, set 3 95, set 4 100%. Tapi di sini repetisi semakin turun. Nanti bisa dilihat yang di tadi box saya, yang di atas ini. Nah, ini lihatnya. Dia pakai 85%, repetisinya berapa? 90 berapa? 95 berapa? 100 berapa? Itu model piramid. Oke? Ya. Ini model piramid. Ini sangat menguntungkan untuk cabur angkat besi, balap sepeda, renang. Bulu tangkis kurang kalau ini Pak. Karena bulu tangkis gerakannya kan dinamis. Ini bulu tangkis lebih aman di sini. Ini cabur-cabur yang sekali pakai diistirahatkan. Bulu tangkis kan berulang-ulang. Angkat berat, jedung, istirahat. Jedung, istirahat. Boleh. Apalagi yang begitu caburnya. Kalau nembak kan bisa 60 kali dalam 60 menit kan. Nah ini enggak bisa di sini pakai menembak. Basket tidak, gerakannya berkali-kali. Senam tidak, ya. Kurang ini. Oke, ini boleh dipakai badminton, boleh dipakai bola voli. Naik, turun. Turunnya sama dengan yang pertama. Ini namanya adalah skewered pyramid. Dimulai 80, naik 85, 90, 95, 100, turun. 80 lagi. Ini cabur yang gerakannya banyak berubah, boleh pakai ini, recommended, ya. Atau ini double piramid, ini banyak dipakai cabang olahraga, hampir semuanya.
Dari sini naik, turun. Saat beban naik, repetisi yang turun. Bisa dipahami sampai sini coach? Ini pilihan-pilihan nanti bisa Anda pilih sebagai pelatih. Ini contoh saja. Ya, contoh. Nanti bisa dipilih atau tidak. Kekuatan maksimum bla bla bla, bentuk weight training. Power ini bounding, jumping. Melompat, bounding itu lompat, landing langsung counter movement. Bounding. Additional load ada tambahan dari atas, turun, naik atas. Itu melatih power. Atau weight training eksplosif, dia beban. Shoulder press, bang, selesai langsung utilisasi Pak. Utilisasi itu bentuk gerakan teknik. Habis shoulder press diajar nyemes. Jedar. Smashnya tidak full keras tapi bentuknya yang benar. Ini utilisasi. Jadi mengaplikasi latihan power ke bentuk teknik cabang olahraga. Mungkin kalau di takraw bisa dipakai misalkan lunges atau squat, selesai dia lompat smash. Nggak harus nyemes, tapi kalau nyemes lebih bagus. Atau minimal simulasi gerakan smash atau gerakan block. Boleh. Ini namanya utilisasi. Ya, oke. Intensive bonding. Kalau intensive bonding Bapak Ibu, mungkin teman-teman taunya namanya lompat pagar. Hurdle dijejer atau pakai tali karet. Jumlahnya 10, dia lompat. Tung. Pernah? Itu namanya intensive bonding. Hati-hati dengan itu, kalau maksimum strength belum jadi, itu ngerusak cedera lutut biasanya. Ya, oke. Daya power, ini tadi pembebanannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Atau harness running. Harness running itu lari ditahan, terus dilepas. Kalau yang alatnya mahal 2.750.000, pakai kayak rompi, dikasih cantolan, dia lari digandoli, pelatihnya tinggal klik, lepas, sprint. Kalau enggak punya pakai sarung aja Pak. Tapi sarungnya jangan dimasukkan lingkaran, nyungsep. Ujung sama ujung, set, ya kan? Lari, tahan dia, suruh sprint tahan, lepaskan salah satu, cak, dia sprint. Jangan lepas dua-dua, kalau dua-dua jatuh nyantol kakinya. Lepas salah satu, duk, sprint. Ini melatih daya tahan power atau sprint 30 sampai 100 meter nanjak. Namanya uphill sprint. Sprint, boom, 30 meter. Selama saya jadi pelatih, saya kalau melatih daya tahan power cukup 25 sampai 30 meter Pak. Saya nggak pernah sampai 100. Karena naik itu cukup berat. Tapi kalau 30 dan diulang-ulang itu hasilnya jauh lebih efisien. Selama ini saya pakai. Saya pernah pakai 60 meter, sprintnya efisien di 30, sisanya udah enggak sprint, sudah jogging, udah enggak bagus. Kalau 30 masih sprint dia Pak. Atau power circuit tadi yang saya bilang, Tabata. Ya, daya tahan kekuatan, ini ya, tadi yang penghitungan pakai angka-angka tadi, kemudian uphill running, lari nanjak 5 kilo. Tapi tidak semua cabur kita rekom menggunakan ini. Kalau cabur yang gerakannya cepat, durasi cepat, pendek, menurut saya jangan dipakai. Takraw, basket, mungkin kalau dayung masih oke. Dayung, lari, renang masih oke. Tapi kalau takraw, basket, bola voli, kami nggak rekom. Tinju kami nggak rekom. Saya sampaikan kami nggak merekom. Kenapa? Karena cenderung gerakannya semakin melambat dan panjang. Kalau lari panjang oke, dayung kan panjang. Ada yang 1000 meter, 500 meter, ya kan 2000. Jadi masih oke kalau pakai yang metode 5 km uphill running. Untuk melatih. Tapi kalau dayung nggak perlu pakai uphill. Dayung di sungai saja. Tinggal dihitung jarak, waktu, dan jumlah kayuhan. Tapi kan jumlah kayuhan, bukan maksudnya kan jarak, ya kan, waktu sama kayuhan. Maksudnya kayuhan bukan kaki. Ini loh, tangannya. Pernah ngitung enggak? Ya, saya tahu kakinya. Tapi kan yang dihitung kan satu irama kan. Mungkinkah 2 kaki 1 tangan?
Apa kata dunia? Kasih marah sekubu mama. Mana mungkin 2 kali kaki 1 tangan? Mungkin enggak? Betul. Seirama enggak? Tapi seirama enggak? Mungkin enggak kaki 2 tangan 1 atau 2 tangan 1 kaki? Tidak. Berarti kan iramanya sama. Berarti menghitung jumlah kayuhan. Gerakannya, Bu. 500 meter pernah nggak ngitung berapa waktunya, berapa jumlahnya? Mati, Bu, tergantung. Bener enggak? Hati digantung aja mati rasa. Asik. Pernah nggak kalau rekor nasional 500 meter berapa? Bebas, salah satu aja. Saya minta 1 contoh saja. Di bawah 1 menit, berapa detik? 2 detik itu di bawah 1 menit loh. 2 menit. Di bawah 2 menit kan, 500 meter. 145. Pernah nggak coach ngitung? Dalam 145 itu berarti kalau 500 berapa meter per detik? Nah kau. Apa kata dunia? 500 dibagi 105, betul nggak? Kan 1 menit kan 60 detik. Kalau 1 menit 45 berarti kan 105 detik. Berarti 500 meter ditempuh dalam 105 detik. Pertanyaan saya, berapa jumlah gerakan ini? Kayuhannya. Saya bilang kan di kayu kan? Ya, di kayu. Berapa dayungan? Pernah ngitung? 50. Sekarang saya tanya, kalau ada orang mendayung 2, 1 waktunya sama, satunya 50, satunya 45. Coach pilih yang mana? Waktunya sama, jaraknya sama. Satunya di 45 kayuhan, 1 di 50. Coach pilih yang mana kalau melatih? Saya akan pilih 45. Saya paksa dia lebih cepat jadi 50, lebih cepat nggak larinya. Itulah yang menentukan kita nanti di kesana. Jadi statistik itu penting Bapak Ibu. Sepak bola Eropa ada statistik nggak? Ada. Back sayap menyerang itu 1 pertandingan rata-rata 6 sampai 8 kali overlap kembali, rata-rata 8 kali. Cuma yang jadi umpan crossing rata-rata cuma 4. Itu statistik, Bu. Jadi kalau ngelatih di Eropa orang nggak bisa bohong. Itu ngelatih overlap. Di senam pasti ada Pak ya. Dalam 1 gerakan ada yang sekian putaran. Ya. 37 rotasi dalam waktu 70 detik. Lah, itu statistik. Iya kan? Gerakan perfect. Kira-kira kalau dinilai ada yang jumlah putaran lebih banyak sama bagusnya, bagus yang mana Pak nilainya? Sedikit. Efisien tenaganya. Tapi kalau mohon maaf, di lomba waktunya sama. Gerakannya sama-sama bagusnya. Tapi yang satu lebih banyak, yang nilai yang bagus yang mana Pak? Yang lebih sedikit malah. Pemotongannya. Semakin aman. Kalau sama-sama gerakannya bagus. Ini pertanyaan kan sama-sama bagus. Dalam 70 detik, 1 banyak, 1 sedikit, sama-sama kualitas. Yang bagus nilainya yang mana coach? Nah, iya kan? Nah ini yang harus jadi titik perhatian kita sebagai pelatih. Saya kemarin diskusi atlet Indonesia yang main di SEA Games dan Asian Games 2018, dia baru sadar. Kenapa pelatihnya nyuruh sekian menit harus sekian dayung, sekian menit sekian dayungan, 2 minggu sekali dikurangi 1, 2 minggu sekali dikurangi 1. Ini ngapain kayu hanya dikurangi 1, jaraknya sama, waktunya sama. Itulah namanya efisiensi pergerakan. Kalau bicara atletik, Usain Bolt sama Zohri, jumlah langkahnya banyak siapa coach? Iya banyak Zohri. Orang Zohri 2 langkah, sana 2 langkah, Zohri 3 langkah.
2:3 dari segi jumlah langkah. Sama-sama 100, tapi langkahnya kita kalah. Akhirnya waktunya bagus siapa? Usain Bolt. Itu pasti coach. Dan itu berpengaruh sama namanya kekuatan. Karena memanjangkan langkah, merentangkan tangan kuat untuk narik, diayun kuat, itu perlu kekuatan. Perlu power. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kekuatan jangan ditinggal kalau Anda melatih. Nah, kontraksi otot ada statis, dinamis. Statis itu isometrik, pernah dengar plank? Plank ya? Plank atau setengah push up, itu melatih kekuatan dalam bentuk statis. Kalau dinamis jelas latihan beban, ada gerakan, itu namanya dinamis. Ada konsentris, ada eksentris, ada otot yang memendek, ada otot yang memanjang. Ya, ini efek latihan kekuatan coach. Ya, kerja otot semakin bagus. Jadi latihan beban itu justru meningkatkan kualitas gerak teknik. Hasil penelitian itu anak yang berlatih beban di usia 14 tahun, dalam 1 tahun sampai 2 tahun tekniknya semakin bagus. Jadi kalau ibu ngelatih teknik pengen bagus, jangan lupa latihan beban. Beban hidup jangan bu, rusak teknik bu. Apalagi beban BRI. Ini curcol nih, juhar colongan ini. Berbahaya ini. Oke, nah latihan kekuatan ini membuat kerja saraf semakin bagus supaya neuromuskular sistemnya semakin bagus. Meskipun biliar itu tidak perlu power besar, saya rasa perlu latihan beban. Kenapa? Karena dia bisa ngontrol kapan pukulan keras, ya kan? Kapan bola dibikin puter balik, belok-belok, itu melalui kekuatan. Kira-kira kalau sodokannya kelebihan kekuatannya beda nggak Gus? Beda, kenanya. Kurang kuat juga berbeda, itu pengaruh. Cuma seninya mereka mengendalikan gerakannya dengan kekuatan yang terkendali. Nah, yang kedua hipertrofi tadi, ototnya membesar. Ada lagi cabur, bukan hanya butuh besar, tapi terjadi hiperplasia. Cabur apa kira-kira coach? Dia ototnya kalau hipertrofi itu coach, ini otot di dalamnya ada 10. Dia tambah besar tapi tetap 10. Kalau hiperplasia dia membesar tapi jumlahnya jadi 15 bahkan sampai 20 otot. Cabur apa ini kira-kira? No, angkat berat masih butuhnya hipertrofi. Pasti ibu-ibu kalau lihat, ya Allah, bina raga. Itu butuh hipertrofi dan hiperplasia. Ya Allah, ya ibu-ibu gitu kok. Karena saya pernah ikut, saya official binaraga, teman saya di binaraga. Itu jerit-jerit semua itu cewek. Ya Allah kok matanya tutup sebelah. Padahal ditutup sebelah itu semakin mempertajam penglihatan. Fokus. Bener gak Bapak Ibu? Iya. Saya dampingi binaraga. Ini orang bilang ya Allah tapi tutup sebelah. Ya Allah tutup dua-duanya. Yang terang. Sudahlah. Tapi gak apa-apa, itu sudah kodrati. Nah, coach, latihan beban itu tidak merubah morfologi otot. Otot manusia itu ada otot merah, otot putih, dan otot luri. Otot luri, otot yang tidak boleh berhenti kerja Pak. Kalau kita berhenti kerja, innalillahi itu Pak. Itu kan otot jantung. Ibu tidur dia berhenti? Tidak. Otot luri. Ibu tidur dia berhenti? Wah besok pagi langsung pengumuman di musola Bu. Itu otot luri, tidak boleh berhenti. Dia tidak boleh terlalu membesar, juga tidak boleh mengecil. Kalau membesar rawan pecah, kardiak ares, jantung koroner. Nah makanya atlet hati-hati jangan menggunakan steroid. Steroid itu memperbesar otot termasuk otot jantung. Yang dikhawatirkan membesar tapi pembuluhnya tidak tebal, gampang pecah. Nah orang ada otot putih, ada otot merah. Otot putih itu orang biasanya cenderung bentuknya kering, berotot, ya kan? Tapi bukan berarti otot merah nggak bisa kering berotot, bisa Pak. Kekuatannya sama-sama kuat, tapi tidak akan merubah otot merah, otot putih. Setiap orang punya otot merah, otot putih punya, cuma akan beda. Sprinter itu cenderung otot
putih. Binaraga juga akan putih. Kalau binaraga bisa putih, bisa merah, aman. Cuma gampang menilai, Bu. Orang latihan badannya kering bagus-bagus, kemudian coba liburkan 1-2 minggu. Mana yang cepat gemuk? Itu yang dominan otot merah. Tapi kalau bentuknya masih sama, tidak cepat gemuk dalam istirahat periode yang sama, itu dominan otot putih. Tidak akan berubah dengan latihan kekuatan morfologi, tapi merubah kemampuan kerja. Otot merah dilatih kekuatan, ya kuat. Otot putih, ya kuat. Sama saja. Ya, oke. Nah ini dia. Latihan beban justru bikin otot semakin lentur. Ayo, dulu siapa bilang jangan angkat beban nanti kaku. Itu salah. Tukang urut itu biasanya ya kan. Kalau ngurut dihajar yang sapit sampai biru-biru. Untung nggak pakai palu. Saya punya teman di Tulungagung namanya Pak Bondan. Itu measure yang menggunakan palu sama betel, Pak. Betel itu yang untuk orang mecahin tembok itu. Dia masasnya pakai itu, Pak. Gitu terbang kemana-mana, Pak. Taiwan ada pasien, ini apa masas kok pakai palu ini. Tapi ya laris. Saya bilang Pak Bondan besok pakai kapak, mati ya. Ya, oke. Orang masas boleh, orang ini sambil Mas kebetulan Ibu ngomong masas. Atlet itu tidak boleh dimasas seluruh tubuh 10 jam sebelum pertandingan. 10 jam. Lemes, ototnya masih tidur. Ya, tapi kalau lokal boleh. Lokal itu hanya tangan atau kaki saja, boleh. Mana yang paling tidak nyaman itu boleh. Tapi kalau seluruh tubuh minimal 12 jam. Kurang dari 12 jam selesai. Jangan harap mainnya bagus, habis. Karena kebetulan saya juga ngajar masas. Jadi kalau masas itu mau main lokal aja, yang capek betis ya diambil betisnya aja. Kalau enggak, eksplosivitas ototnya akan menurun drastis. Ya. Maka latihan beban memang meningkatkan otot semakin lentur, pasti itu coach. Ya. Yang penting didahului dengan pemanasan, diakhiri dengan pendinginan. Stretching man to man flexibility atau PNF istilahnya. Ya. Nih, ini cocok untuk cabur yang aktivitasnya lama. Ya. Contohnya lari maraton 5.000, 10.000. Ini aktivitasnya tidak lama. Tidak lama, tapi intensitas tinggi. Yang merah itu. Kalau yang hijau intensitasnya tinggi, aktivitasnya lama. Basket masuk sini, angkat besi di sini. Tenis meja lama apa enggak, Bu? Berapa menit? 1 kali main, 1 pertandingan. 1 jam lama, berarti masuk di sini. Angkat besi itu loh cuma 3 menit, ngangkat, jatuhkan, minggir. Panggil lagi 3 menit, angkat, jatuhkan, minggir, 3 kali, selesai. Dia di sini, Bu. Ini yang maraton, durasi lama, tidak terlalu intensitas tinggi. Kalau ini lama, agak lama, tapi tinggi. Yang ini lama dan intensitas tinggi. Hijau tuh sepak bola, basket, bola voli. Cabur yang waktunya lama-lama, futsal, handball, rugby. Oh, rugby masuk sini, Bu. Karena rugby itu 7 menit kali 2. Cuma cukup tinggi sebenarnya karena rugby itu mainnya cuma 7. Lapangannya selapangan bola. Mantul mantap, betul. Dan resikonya besar. Kalau saya lihat Porprov Jateng itu mayoritas tim itu cedera 40 sampai 60% atletnya cedera. Mayoritas ototnya sobek, putus, bahkan beberapa patah tulang. Patah tulang kebanyakan klavikula, ini tulang selangka sama fibula, betis bagian belakang. Karena nekelnya ditabrak boleh, Pak. Ditabrak orang 2 boleh, Pak. Bro, ketabrak tambahin 1 lagi boleh. Gimana nggak patah-patah? Cuma saya lucu ini anak rugby kok nggak pernah weight training. Wong mainnya ditabrak-tabrak nggak weight training. Saya pegang tim gerobokan. Atlet saya tidak ada yang cedera dalam pertandingan. Cederanya di latihan. Di tackle pelatih saya. Dari dalam kompetisi dia ngasih contoh. Gini loh nanti gini. Pelatih saya beratnya 120 kilo, Pak. Tinggi 195. Atletnya kecil, berat 48. Di tackle beneran, Pak. Pruak ditindihin. Aduh. Bapak,
Tapi cederanya satu Pak, bukan patah tulang, kepalanya kebentur tanah, gegar otak. Lalu pusing muntah-muntah, lainnya sehat karena ototnya kuat. Dia weight training seminggu 3 kali, jadi itu penting sekali ya, weight training. Nah ini ideal melatih fisik, meningkatkan kekuatan sampai ke power Bapak Ibu, minimal 20 minggu. Berapa bulan? 5 bulan. Kalau TC-nya 2 minggu, mohon maaf, minal aidin wal faidin Bapak Ibu ya, 2 bulan. Ini minimal 20 minggu Pak, terutama atlet pemula, kelasnya untuk Porpro, untuk kejurnas, ini minimal. Tapi kalau coach pernah atlet pegangnya nasional, pernah elit atlet peaknya sampai di SEA Games, PON, pernah tampil medali, mungkin 2 bulan cukup untuk mengembalikan kondisi. Tapi ideal 20 minggu. Saya pernah ditanya di Jawa Timur, coach, bisa nggak saya pakai program latihan ABC, DEFG, ABC, bla 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 ini, tapi kami TC-nya untuk Popnas cuma 2 minggu. Wah, jawaban saya, waalaikumsalam Pak. Untung nggak wassalam itu, kalau wassalam selesai Pak. Lebih baik saya pulang deh. 2 minggu dapat apa Pak? Dikasih weight training aja, belum sembuh ngangkangnya udah pulang. Hampir habis waktunya. Wih 30 menit aman. Kaget saya kira 3 menit saya. Wih gawat. Oke, ini latihan beban. Oke, nah Pak, latihan beban nggak punya gym Pak. Kita bisa lakukan ini. Menggunakan medicine ball, core stabilization, belatan-belatan, gerakan-gerakan yang ditahan, circuit training, menggunakan temen, rubber, karet resistant band. Ya, bisa hurdling, bisa ladder. Jadi pelatih fisik itu dituntut punya kreativitas. Makanya kalau coach pegang tim, kalau punya pelatih fisik, sebenarnya itu sebuah keuntungan besar. Tidak perlu mikir fisik. Saya kalau sama Toiran Redel tuh, Toiran tuh paling seneng dia. Saya paling seneng juga. Sama kalau sepak bola itu legenda Indonesia Persebaya, Opa Rudi William Kelces, almarhum. Saya bilang, coach, dia bilang panggil saya. Anak-anak nih mau main begini, gaya mainnya seperti ini. Oke, berarti target saya VO2 max sekian, kelincahan sekian. Clear. Bentukmu apa? ABCD. Sudah, dia tinggal datang bawa kopi, nungguin di lapangan. Saya ngopi aja, lihat dia latihan daya tahan. Saya tinggal ngopi, latihan kekuatan. Dia tinggal begini. Woi, sing bener kamu. Pelatih fisik kasih latihan kamu cengengesan. Wah, itu dia. Enak, coach. Saya sama Toiran tinggal bilang, Toiran, coach aku mau VO2 max sekian, powernya sekian, lompatan vertikalnya sekian, ini sekian, sudah, aku tinggal nungguin. Bule gedenya segitu, bawa rotan kecil. Hei, yang bener. Hei, yang bener, sudah. Kenapa? Kalau itu dia bilang, kan aku nggak perlu mikir daya tahan, aku nggak perlu mikir apapun. Besok 1 bulan saya laporan, coach ini kondisinya. Oke, good. 1 bulan lagi coach ini kondisi. Kita melaporkan kondisi. Pelatih aman. Saya di basket sama Mas Koko juga begitu. Mas Koko ini kondisimu, bla 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 bla. Kalau kamu mainkan ini 5 menit gantian, sudah nggak mampu dia. Kalau ini kamu hajar 8 menit oke. Ini 1 quarter nggak diganti nggak apa-apa. Kenapa? Kita tinggal report hasil fisik. Dia tinggal pakai. Saya dengan Opa Rudi, PON, sepak bola, saya pegang iPad Pak ya, karena kita pakai polar ya, H12. Atlet main, ditanya, Pak Tur, siap coach. Ada yang perlu diganti nggak pemainmu? Saya bilang, urusannya apa dulu? Fisik? Belum. Masih kuning-kuning. Paling tinggi orange, belum merah. Tapi kalau urusannya taktikal bermain, meskipun masih hijau mau diganti, silahkan. Karena coach yang tahu taktik. Kalau fisik tunggu dulu. Oke, thank you. Menit 68, Pak Tur gimana? Kalau mau ganti nomor ini, fisiknya udah kedodoran. Mulai habis nih. Tapi belum habis. Kalau 10 menit lagi masih oke. Kalau mau diganti secara fisik. Kalau taktik itu terserah pelatih. Karena beliau nanya, Pak Tur ini mau tak pasang? Jangan Opa. Ada pemain di bangku cadangan.
Denyut nadinya Pak, sudah 170. Dia nggak main loh, duduk. 170, tensinya 150. Ini ngapain dia orang? Kenapa? Ternyata di ruang ganti diberitahu, prioritas pemain yang saya pasang sebagai pengganti nanti kamu. Dia ternyata redek, bukan, saking gembiranya Bu. Wih, aku hari ini akan bermain. Euforianya bikin tensinya naik. Saya bilang, Opa tunggu dulu ya. Opa mau pasang, kasih saya waktu 15 menit. Saya panggil. Sini. Kenapa? Ayo pemanasan. Panasi dulu. Pemanasan, pakai bola. Turun Pak. Di 110 tensinya 120 normal. Gimana Pak Tor? Mainkan normal. Lu kok tadi kenapa tinggi? Saya yakin dia itu kayak gak tahan kepingin main. Ternyata itu yang bikin denyut nadinya tinggi. 170 duk. Kepingin main wis kebelet ya. Ya kalau kita kebelet pipis kan naik semuanya ya kan. Ya itu dia. Saya sama Toiran sama. Tur, gimana ini? Gimana ini? Tak pasang kalau di volley tidak di saat sudah bermain, sebelum main. Pemanasan tuh udah kelihatan coach. Coach Toiran sih, gimana ini? Intimu siapa? Ini. Ya wis mainkan. Yang ini gimana? Nanti kita siapkan panaskan dia karena saya lihat dia denyut nadinya terlalu tinggi, tensinya terlalu tinggi. Kenapa? Sudah diberitahu. Nanti kalau openmu jelek, kamu yang main. Loh, yang tinggi itu malah yang diberitahu. Kalau si A jelek, kamu yang main. Itu tinggi Pak. Apalagi anak-anak pemain kelasnya baru. Tapi kalau level nasional nggak ada. Kelasnya Randy, Rifan apa? Nggak ada begitu. Santai semuanya, cengengesan semua. Tapi kalau anak kelasnya prof kami pegang sama Toiran. Tinggi, ada yang tensinya 170, hipertensi ini anak. Tidak, ternyata ketegangan mau dimainkan. Begitu dia dapat bola smash, smashnya jelek tapi poin, langsung coach, itu langsung, tensinya turun, semuanya turun. Dapat poin pertama itu langsung menurunkan semuanya. Yalah, bocil FF ini ternyata nervous. Iya, serius. Ada atlet saya bagus, dia enggak, kalau jam sep tuh kalau latihan paling jelek Pak. Jam sep tuh kadang bagus, kadang jelek. Bagus tapi persentase banyak yang jelek. Pas main, Toiran bilang, dia langsung diganti posisi servis. Prim, ya jam sep. Hah? Hah? Begitu langsung naik Pak. Toy aku bilang, gak apa-apa, biarkan. Jam sep, kalau gak jam sep barpis 100. Kalau dia jam sep dihukum sama pelatih. Jam sep dia Pak. Pukul keras, sangat keras. Kalau net dihukum, kalau out tidak. Pukul keras. Saking kencengnya Pak. Seneng dia. Begitu seneng langsung turun semua. Ini berarti mempengaruhi mental. Wah, habis itu mainnya istimewa. Nah, itu dia, penting sekali ya. Oke. Sirkuit training ini ngaturnya coach. Sama, power circuit training sama. Atas, bawah, tengah, atas, bawah, tengah. Satu ini namanya whole body, itu gerakannya seluruh tubuh, menggerakkan seluruh tubuh. Itu boleh ada satu, yang lain atas, bawah, tapi bentuknya berbeda. Oke. Nah, ini contoh kekuatan khusus di bola voli contohnya. Tadi bela diri di daya tahan khusus, ini bola voli. Contoh dia ini. 3 seri, 4 set, 3 kali clean and jerk, 3 kali spike. Jadi dia melakukan clean and jerk 4 kali ya, 4 set, set 1. 3 clean and jerk, 3 kali smash, set 1 sampai 4 istirahat. Istirahat nanti dilanjut lagi sampai 3 seri. Jadi 4 set istirahat. Set 1 istirahat, set 2 istirahat, set 4 istirahat, 2, 3 istirahat, baru istirahat panjang, kemudian seri yang kedua. Ini istirahat antar set 1,5 sampai 2 menit. Setelah 4 kali istirahat 3 menit, baru masuk seri yang kedua sampai 3 seri. Bentuknya ini clean and jerk, kemudian diaplikasikan dalam bentuk smash. Ini utility. Kalau taekwondo tadi misalkan habis squat dia lompat. Karate atau kempo misalkan habis shoulder press pukulan, atau habis misalkan side lunges tendangan. Ini contoh di bola voli. Yang lain sepak bola kalau saya dulu mereka habis squat passing datar 20 meter flat.
Setelah itu dia sama tapi passing panjang, crossing. Itu intuisi pelatih, imajinasi, bentuk latihan kaki dirubah ke bentuk gerakan teknik pertandingan. Nah mungkin kalau yang senam shoulder press kemudian mungkin bisa handstand atau flick flap dengan tumpuan tangannya. Squat dia bisa kemudian lari tumpuan berputar landing yang bagus. Itu namanya utilisasi. Ya, itu yang saya lakukan dulu dengan Maharani. Dia habis squat, dia lari, take off, landing bagus. Take off, landing bagus. Tidak harus perfect gerakannya harus perfect, tapi tidak boleh terlalu eksplosif. Karena mengkonversi dari beban ke teknik. Itu tadi. Ya? Belum. Coach kalau tanya langsung enggak apa-apa ya, loss. Nanti setelah ini sesi terakhir kita tanya jawab lagi boleh. Berikutnya kecepatan. Gerakan waktu yang pendek. Kecepatan seluruh tubuh, anggota tubuh, reaksi khusus. Semuanya berbau latihan beban juga dalam prosesnya Ibu ya. Nah, ini dia. Namanya akselerasi itu dari diam menuju cepat. Sepak bola ada Pak seperti itu? Ada ya. Dari bertahan counter, basket ada. Woodball enggak perlu. Apa? Kok woodball apa? Gateball enggak perlu. Dance perlu. Dari diam gerak cepat. Kempo ada, bola voli ada. Dayung dari berhenti start. Itu namanya akselerasi. Ya. Quickness itu reaksi. Tinju banyak sekali butuh reaksi. Pukul, menghindar atau counter. Bela diri terutama perlu banyak reaksi. Sama. Dance spot ada yang berpasangan toh. Wah, itu reaksinya harus bagus. Kalau enggak dipegang enggak kena nyungsep. Ya. Setelah dilatih kekuatan boleh, bisa. Kan itu ekstra load. Tapi yang penting anak itu udah latihan beban untuk menguatkan otot tangan dan dadanya. Tidak, 1 kilo boleh. Yang penting sudah latihan kekuatan maksimal bench press tadi aman, boleh. Kalau belum kasihan, resiko cedera pada otot dan ligamen bahu. Oke? Kalau bisa melatih kecepatan kan tadi aturannya berapa persen? Dimulai 20%. Jadi kalau dia shoulder press bisa 70 kilo, berapa 20 persennya? 14 kilo, boleh coach. Jumlah repetisinya ada aturannya, sudah ada. Yang cepat boleh. Oke? Tapi semakin mendekati pertandingan, maka bebannya semakin kecil. Oke? Ya. Ini dia, kecepatan maksimal. Ya, kecepatan tinggi yang dipertahankan. Paling tinggi berapa? Nomor ini 2, semua cabur yang gerakannya perlu cepat-cepat butuh. Tapi yang nomor 3 itu untuk atletik. Dia sprint mempertahankan kecepatan kemudian turun. Kalau daya tahan kecepatan, bagaimana dia cepat kemudian dipertahankan tidak turun? Itu daya tahan kecepatan. Renang ada. Boom, akselerasi dipertahankan sampai dia capek baru kecepatannya turun. Dayung sama. Lari sama. Ya. Kalau tinju banyak lari di sini. Quickness, akselerasi karena pukulan, kemudian kecepatan optimal. Kecepatan optimal itu kecepatan dalam kendali. Menggiring bola itu kecepatan optimal. Basket, dribble kemudian lay up itu kecepatan dalam kendali. Tinju, footwork, step-step, balik memukul itu kecepatan dalam kendali. Menembak itu membidik dalam kendali. Karena membidik setelah itu kalau udah pas harus ditembak, disentil. Itu perlu dalam kendali. Cuma bedanya dia kecepatan anggota tubuh kecil sekali. Berbahaya Bunda, Adit. Oke, kemudian kecepatan merubah arah. Ada penjalwo ini. Oke, kalau kelincahan itu merubah arah. Coach tahu mana yang dibutuhkan cabur masing-masing kan?
Tinju butuh lincah. Gateball butuh lincah? Butuh, tapi tidak tinggi ya. Butuh. Bela diri, tenis meja, ini butuh. Bola voli butuh. Gimana? Bulu tangkis harus, apalagi nomor ganda. Itu yang bikin jantung copot. Hap 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 hap. Ya. Tetangga saya meninggal gara-gara Indonesia Thomas Cup. Tetangga saya meninggal. Nonton dia, wah, mau game, pingsan, geger, meninggal. Dia melihat waktu apalagi yang 2 kali tetangga saya meninggal gara-gara badminton. Yang ganda putra, Markis Kido sama siapa itu? Wah, tetangga saya meninggal pak. Teriak-teriak, habis teriak-teriak gembira ada yang jerit-jerit, istrinya kena meninggal suaminya. Saking senengnya, wah. Makanya saya lihat ganda saya nggak mau sekarang. Saya nggak mau, apalagi rame-rame, nggak mau saya. Kalau lihat sendirian aja. Wis enggak. Saya karena enggak hobi teriak-teriak gitu enggak. Kalau nggak bisa ngontrol kan jantungnya kan naik turun pak kerjanya. Ya gaswat, ya kan. Oke. Ini atletik banget pak. Ini namanya akselerasi, ya kecepatan maksimal dan dipertahankan deselerasi. Ini untuk sprinter. Ya ini dia. Ini kecepatan semakin tinggi, quickness tuh sepersekian, 3 sampai 5 step. Bukan langkah itu maksudnya bukan langkah panjang ya. 3 sampai 5 gerakan mengantisipasi gerakan orang lain itu quickness. Tinju tuh kalau quickness gak bagus selesai. Ya. Kecepatan maksimal, kecepatan tertinggi dicapai, ini untuk pelari, pedayung, balap sepeda, renang. Ya. Daya tahan kecepatan ya, kecepatan optimal maksimal dalam kendali. Kalau bola voli sakat smash. Kalau bela diri ini saat dia menyerang itu kecepatan dalam kendali maupun bertahan. Karena dia bertahan pasti mencari celah untuk melakukan serangan balik. Itu perlu, itu kecepatan dalam kendali atau optimal. Kelincahan mengubah posisi tubuh dengan cepat. Ini satu rangkaian dalam beberapa cabur. Bagaimana melatih kecepatan? 1, latihan teknik lari yang benar dan koordinasi yang bagus. Itu biar kecepatannya jadi bagus. Yang kedua, bentuk lari, sprint pendek, itu melatih metode langsung kecepatan. Metode tidak langsung, bagaimana melatih kecepatan? Ini coach, latihan kekuatan. Berarti apa? Latihan beban. Jadi latihan kecepatan gak akan tercapai tanpa latihan beban. Karena kecepatan itu bahasa Inggrisnya ada salah satu kalimat. Speed is gift from the God. Bahwa kecepatan itu anugerah Tuhan. Kenapa? Orang yang gampang dilatih kecepatan itu otot dominannya adalah otot putih. Sudah. Sprinter itu otot putih pasti. Makanya orang otot merah dilatih kecepatan cepat, tapi tidak secepat yang otot putih. Beda tetap hasilnya. Ya, metode langsung sprint, drill sprint. Jadi kalau mau ngedrill sprint pastikan teknik larinya benar, supaya speednya bagus. Saya pegang tim Porprov Putri itu ada atlet saya yang lari 200 meter 29 detik. Ada yang sampai 28 mendekati kompetisi. Ini kalau jumping istimewa Pak. Jumpingnya itu luar biasa. Dia posisinya opposite, jadi nyerang dari belakang, libero di garis serang itu kena dadanya, bukan kepala. Padahal tinggi anaknya cuma 166. Jumpingnya tinggi. Kenapa? Wah dia weight trainingnya kuat Pak. Shoulder pressnya bisa, dia shoulder press bisa 70 kilo, squatnya 180 kilo 6 repetisi. Putri padahal beratnya cuma 60 kilo, dia bisa 180 kilo 6 repetisi. Begitu saya konversi power main, jumping itu sekian. Back attack posisi di belakang, spike itu di garis serang, libero di garis kena dada bukan kepala. Powernya luar biasa. Sayangnya satu, diminta tim di volley tidak boleh sama klubnya. Diminta Pro Liga tidak boleh sama klubnya. Masih kecil, 16 tahun. Nunggu kapan? Hilang sekarang dia. Yang sekarang moncer anak didik saya di Bank Jatim. Sekarang 16 tahun. Siapa? 16 tahun, nomor 24. Karim.
Karin itu baru 16 tahun Pak, ketemu saya 14 tahun, itu nangis-nangis kalau kena latihan beban. Pak Tutur aja tega, nggak bisa jalan. Nggak apa-apa, latihan 4 bulan jadi direkrut Toiran masuk Popsivo, usia 14 tahun debut main di volley. Meskipun tidak inti, dia cadangan. Mainnya bagus waktu itu, tapi untuk ukuran anak kecil dia bagus. Sekarang Bang Jatim andalan dia, ya kan? Karina itu 16 tahun Pak tahun ini. Itu kalau kena squat nangis-nangis dulu. Ya. Ketika kita ajar ini susah Pak, ini sprint drill. Gerakan langkah tertentu dengan sifat permainan. Setelah sprint bagus, kalau volley ajari langkah untuk spike, ajari langkah untuk jump serve, ajari langkah untuk block, tinju, footwork, dance, pola-pola dance. Mana pola landing, ya kan? Harus diajari. Standingnya nyodok panjang pendek beda, harus diajarkan. Bela diri, stepnya mau samping, mau maju, itu nanti next level. Level awal sprint drill. Ya, lari bergantung kecepatan dan sasarannya. Ya, beda. Sistem energinya juga. Ini contoh. Kalau latihan kecepatan akselerasi maksimal, bentuknya lari 5-6 detik, istirahatnya minimal 1,5 sampai 3 menit. Dia lari, istirahatnya minimal 1,5 menit, maksimal 3 menit. Ini untuk melatih kecepatannya maksimal. Berapa kali lipatnya ini Pak? 6 detik 3 menit 180 detik. Berapa kali lipatnya ini? 300 kali lipat. Kalau latihannya ini yang anaerobik daya tahan kecepatan stamina, minimal 7 detik sampai 60 detik, istirahatnya di atas 7 menit. Jadi kalau Anda nyuruh sprint atletnya 60 detik, jangan 2 menit suruh lari lagi Pak, rugi kita. Minimal 7 menit sampai 10 menit, sudah pulih suruh lari lagi. Kelamaan Pak, tidak, dia harus recovery-nya bagus. Karena dia mengeluarkan tubuh namanya asam laktat. Kalau belum pulih disuruh lari, tidak meningkat, malah turun. Itu baru asam laktat Pak, belum asam laknat. Wih. Asam laktat itu belum hilang Pak, 5 menit itu belum hilang. 7 menit ke atas baru hilang. Setelah hilang baru digas lagi, sprint 60 detik. Itu caranya, daya tahan anaerobiknya, staminanya biar bagus. Bukan 1 jam jogging Pak, rugi Pak. Kalau saya di Surabaya itu nyiapkan atlet persiapan akmil, bukan atlet ya, yang persiapan akmil, akpol, AAL, itu mainnya 60 menit sprint Pak, istirahatnya 7 menit, itu sampai 8 sampai 10 kali Pak. Begitu dia dites Samapta 12 menit itu pasti tembus 7 minimal. Dan nilai Samaptanya pasti tinggi. Disuruh sprint sateran ya gampang. Pull up, sit up dengan latihan beban tidak ada masalah. Ada putranya perwira di Kodam Limi, barusan dikduk sekarang ditugaskan di Balikpapan, Akmil. Itu ya gitu metodenya. Ampun kena Pak. Satu grupnya dia masuk Akpol 3, masuk Akmil 1, AAL 1, ikut latihan sama saya. Ya ini metodenya Pak, daya tahan kecepatan 400 meter harus 1 menit. Ya lumayan itu Pak. Istirahat 7 menit, 8 menit, 9 menit, 10 menit, go. Seminggu 3 kali, 2 kali latihan, beban. Aman Pak. Pull up minimal 18, 1 menit tembus 22 kali. Aman. Sit up 100, pull up 100. Kenapa? Karena kekuatan terpenuhi, daya tahan terpenuhi, kecepatan terpenuhi, aman. Tinggal renangnya aja. Ternyata renang ya bisa semua karena juga les renang sekalian. Prosesnya begitu Bapak Ibu. Oke? Ini bergantung cabur. Gerakannya tinju, gerakannya apapun tidak pernah sama. Itu yang harus dibuat pelatih. Ya. Ini bentuk pembebanan ya. Akselerasi maksimal latihan power, beban. Daya tahan kecepatan, beban. Ya. Latihan optimal power, beban.
sama tambahan multiple jump. Lompat dengan ketinggian yang berbeda dan berulang-ulang. Itu multiple jump. Arahnya bisa maju, mundur, kanan, kiri. Itu melatih kecepatan optimal. Kemudian kalau merubah arah sama, perlu latihan beban plus gerak caburnya masing-masing. Tinju, habis latihan beban kaki, dia harus footwork yang bagus. Dan footworknya shadow boxing, membayangkan lawan. Tapi lebih bagus ketika ada temennya, seperti lawan tanding, sama-sama footwork. Dia ke sana, ikuti. Itu yang harus didesain. Ini bisa kita gunakan untuk merubah arah sesuai cabur. Itu tinju. Kalau volley jelas, siapa yang attack, siapa yang block. Serangan 4 geser kemana. Serangan middle blocker, siapa yang lompat. Posisi 2, siapa yang lompat. Itu dilakukan. Apalagi cabur-cabur dengan lawan. Takraw sama, ya kan? Bola kemana, siapa yang blok. Bola kemana, siapa yang blok. Ini sangat bergantung pergerakan cabang olahraga. Basket pilihannya apa? Man to man, satu orang jaga satu apa area. Silakan. Itulah intuisi pelatih nanti. Anggota tubuh drill, bagian gerakan teknik. Menembak, anggota tubuh yang banyak bekerja. E-sport, drill, sana drill, dum, panahan, tak, itu anggota tubuh. Bela diri, pukulan, tangkisan, itu anggota tubuh. Tinju, parry, block, soldier block, side step, waving, itu bagian tubuh. Itu harus didrill sering supaya bisa melakukan. Mungkin yang sama di senam sama, gerakannya didrill. Kalau di senam istilahnya koreografi, ya Pak ya. Itu didrill sesuai gerakan cabur. Mulai terpotong-potong sampai bergabung. Betul Pak ya? Coach senam kalau ngelatih potongan-potongan dulu kan? Ini dulu, kemudian dirangkai. Jadilah sebuah koreografi. Aerobik sport, dance sport sama kan? Sama. Nye. Nah, satu dulu. Nye. Nah, itu kan dirangkai-rangkai lama-lama. Itu per bagian teknik baru kemudian keseluruhan gerak teknik. Kita sebut koreografi. Tempo seni gitu kan? Pukulnya harus bagus, tendangannya bagus, langkahnya bagus, baru dirangkai. Pukul, langkah, iya kan? Itu namanya per potong-potong kemudian keseluruhan. Menembak bidik dulu, dapat, bidik terus tarik, bidik tarik, iya kan? Panahan, sama, naik, rilis. Per potong-potong kemudian dirangkai. Ini kecepatan anggota tubuh. Gimana Pak? Alat mulai ringan, berat. Kadang-kadang menembak ada tambahan beban kan? Ya. Badminton raketnya ada yang berat, tenis meja berat, badminton sama ya kan? Takraw mungkin badannya dikasih beban, karet atau apa biasanya ya? Ada, itulah metodologinya. Sepak bola yang keren Pak, Argentina pakai alat namanya lila exogen. Itu badannya dipakai kayak rompi, ditempelin berat 10 gram sampai 250 gram. Namanya lila exogen. Sayangnya harganya murah, $1.000. Ya kan murah Pak, cuma 1.000, cuma dolar. Lila exogen Pak, tapi itu alatnya keren, ya. Oke. Ringan, berat, kombinasi. Ya, sisa 5 menit. 5 menit, waduh mati dunia. Ya inilah materi 4 hari cuma 4 jam ya kan. Nah kalau reaksi Pak, mulai pendengaran, sentuhan, penglihatan. Kalau menembak itu penglihatan, pendengaran, ya kan. Pas klik dum, panahan klik dum. Tinju box, boleh pukul, jangan box sudah pukul, pelanggaran. Kalau senam, musiknya juga. Pastikan gerakan dengan musik seirama. Nah itu reaksi Pak. Jangan sampai deng belum nendang, pas nendang dengnya hilang, bubar dunia. Jungkir balik, landing, boom, wah itu keren, ya coach ya. Itu namanya reaksi. Silakan, mau cepat, lambat, keras, pelan, ini tergantung cabur masing-masing. Oke, wah ini reaksi banget Pak. Di balap motor MotoGP itu dites Pak mau main.
ada lampu-lampu nyala. Dup, 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 dup. Dia dites itu 2 kali gagal pada posisi warna lampu yang nyala salah, jangan harap boleh main. Karena dia membawa berat kurang lebih 300 sampai 500 kilogram dengan kecepatan di atas 200 km per jam. Ini salah reaksi. Innalillahi, Pak. Iya tuh. Dan ini berat, Pak. Dan mohon maaf, pembalap itu rata-rata impoten. Tahu kenapa? Mesinnya panas, Bu. Telurnya matang itu. Loh, serius ini, Bu? Loh, panas ini. Tolong suaminya yang punya Harley jangan sering-sering touring, Bu. Loh, setengah matang, Pak. Loh, tapi itu realitas, Pak. Karena suhunya sangat panas. Itu pengaruh, Bu. Loh, ada yang dari kesehatan, ada yang dari tenaga kesehatan. Laki-laki kalau mau sehat maupun perempuan sama. Kalau malam jangan pakai celana dalam. Yang ketat, ada tambahannya. Kenapa? Karena ketat itu membuat suhunya hangat. Suhunya hangat itu bikin reproduksinya kurang bagus. Bayangkan naik motor balap itu bukan hangat, Pak, panas. Itu setengah matang. Kayak saya makan di sini tadi malam, telur setengah matang nanti. Loh, tapi ini ilmu, serius, Bu ya. Meskipun gaya saya bercanda tapi itu serius. Saya punya teman suaminya suka gestrek motocross. Itu nikah 7 tahun nggak punya anak. Dokternya langsung bilang, suaminya suka touring naik motor ya. Tiap hari gas-gasan motornya cc di atas 150. Iya, Dok. Coba berhenti dulu 2 tahun nggak boleh naik motor. Kenapa? Telurnya sering mati kepanasan katanya. 2 tahun dia naik motor, hamil istrinya. Iya, itu serius. Ini realitas, Bu ya. Bahaya. Oke? Nah, kecepatan khusus sesuai cabur. Bu, kalau koordinasi nanti bisa dilihat ya. Ini pemanasan, koordinasi itu berkaitan otot-otaknya harus selaras. Ini tahapannya bisa dibaca. Artinya mulai gerakan teknik dasar benar. Teknik dasar benar dilakukan cepat berulang-ulang. Teknik dasar benar cepat berulang-ulang dalam kondisi lelah. Teknik dasar benar berulang-ulang lelah dalam kompetisi. Ini mengajarkan meningkatkan kualitas keterampilan. Nah, konsistensi itulah yang membuat atlet gerakannya semakin bagus. Makanya anak usia di bawah 14 tahun jangan dipaksa untuk juara. Karena itu akan merusak kualitas teknik dan tidak akan bagus di usia emas. Sepak bola kita pernah juara dunia, Pak ya. 98 kita juara dunia U14 Danone Cup di Perancis. Bantai itu Argentina 4-1. U14 tahun yang kita bantai itu Bapak Ibu. Jagoan Eropa semua. Angel Di Maria, juara dunia dia. Javier Mascherano, juara dunia dia. Dia pemain top dunia, kita habis. Mereka yang juara dunia 14 tahun tidak pernah muncul di level Asia. ASEAN aja nggak muncul. Kenapa? Dipaksakan untuk tampil optimal di usia mereka untuk mengembangkan skill. Makanya talent scoutingnya PSSI Tahimata bilang, Bapak Ibu kalau antar atletnya jangan kasih perintah kecuali pelatih. Bingung Pak anaknya, umpan yang teriak mamanya, bapaknya, pamannya, pusing dia. Alamak, pelatihku bilang umpan, bapaknya bilang giring, mati dunia. Sudahlah sini kau mama turun, kau latih anakmu saja ya kan. Kan begitu, itu pengaruh Pak ya. Jadi di bawah 14 tahun dia adalah memahami teknik dasar dan memahami pola bermain. Level dunia arahnya ke sana. Baru di atas 18 tahun itu mengembangkan diri untuk menuju profesional. Itu kita dipaksa 14 tahun juara, berat Pak. Berat. U19 kita juara ASEAN. Tapi begitu dia masuk AFF senior, juara Pak? Tidak, belum fase dia untuk menuju juara. Bukan juara, menuju juara. Harusnya, tapi dia beruntung di SEA Games-nya juara U23. Tapi setelah itu hilang. Nah itu yang harus kita perhatikan teman-teman pelatih. Waktunya habis, ya ini fleksibilitas, sedikit aja Coach ya. Mohon maaf lahir batin. Ini adalah penerapan fisik Coach. Pemanasan. Di tahap awal latihan pemanasan boleh statis dinamis, PNF penutupan. PNF itu stretching dibantu.
Kemudian persiapan khusus statis dinamis PNF. Tapi sekarang di persiapan khusus sudah boleh pakai ini coach, rem protokol. Rem protokol. Pertandingan rem protokol. Apa rem protokol? Ini dia. Rem protokol itu pemanasannya cukup 15 menit. Pertama gerakan nyelo aerobik, jogging, pakai dumbbell, pakai barbel, atau gerakan-gerakan ini pemanasannya begini-begini. Kalau dia butuh lompat-lompat begini. Selama 5 menit. Tangannya mana yang dibutuhkan untuk gerak, lakukan. 5 menit. 5 menit kedua, specific spot movement. Gerakannya mirip gerakan pertandingan. Ini yang kita lakukan. Sepak bola sudah punya namanya samba. Sepak bola itu rem protokol versi sepak bola. Kemudian terakhir gerakannya semakin cepat. Ini pelan-pelan, ini semakin cepat. 5 menit, 5 menit. Ini yang membuat performan bagus. Saya di Piala Asia coach melakukan gerakan ini bola voli di Surabaya. Mohon maaf, diteriakin penonton. Ini pelatih fisiknya goblok ini kok pemanasannya joget-joget. Loh, gak bahaya ta? Serius. Pakai karet tarik-tarian kayak main-main, pakai squat, lunges, ngeden-ngeden. Kan tujuannya meningkatkan suhu tubuh di 5 menit awal. Setelah itu baru bentuk seperti bola voli. Wah, ngomongnya penonton kejem Pak. Tapi begitu sesi kedua saya masuk, itu persis yang kita lakukan. Jepang, Iran, Korea, bentuknya persis, yang berbeda adalah urut-urut tanya. Baru bilang, iya Jepang sama ternyata. Oh ya, langsung saya jawab, berarti Jepang itu juga goblok itu. Karena saya begitu pemanasan selesai kan saya nggak di bench, saya naik, saya sengaja saya duduk sebelahnya penonton itu. Begitu Jepang pemanasan lebih belakangan dari kita, waduh pemanasan Jepang kok mirip Indonesia ini. Ini pelatih Jepang goblok ini. Saya sengaja Pak, jangan gitu Pak, malu saya katanya. Ya itulah orang Indonesia. Kalau orang Jawa bilang delok, kendel ngelok no, ya kan naik bahaya. Ya, oke coach, jadi ini monggo ya. Lain-lain nanti bisa diskusi dengan saya, bisa ada yang sudah WA nanti. Silakan yang belum punya nomornya bisa dicatat di 081 330 saya ulang 081 disingkat Song Pantu ya. Gaganol 330 46 416 664 ya 081 330 41 6-nya 3 kali 8. Kata Feng Shui itu nomor bagus Pak, yang belakang ditutup angka 8. Muter aja nggak ada putusnya ya. Katanya biar rezekinya muter terus kata Feng Shui ya kan. Oke, baik Bapak Ibu, materi saya akhiri. Kalau mau tanya jawab ada sesi ya. Sudah selesai? Ada pertanyaan enggak? Aman? Boleh bisa WA saya nanti ya. Catatannya 3, kalau lama bales, nyetir, tidur, atau ngajar. Kalau yang tidur satunya masih bisa balas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya dari Dr. Tutur Jatmiko tentang evaluasi kondisi fisik dan program kondisi fisik. Sepertinya dari tadi itu sebenarnya saya pengen lanjut, tapi berhubung saya udah dari sana, ya Pak boleh buat. Saya minta maaf atas waktunya karena kayaknya benar harus 4 hari Pak ya. Baik, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya mungkin bisa melalui pribadi nanti ya. Nanti ada diskusi grup juga dengan teman-teman juga. Untuk materi nanti akan dikasih juga. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan tutup. Mungkin ada salah-salah kata dari pihak moderator. Saya Ruby Widianto. Mohon maaf. Mungkin ada mau dari Pacan. Ada sedikit tambahan Pacan. Oke, terima kasih Dr. Jatmiko. Nampaknya antusias peserta cukup lumayan. Bukan cukup lumayan nian Pasong Palembang ya Pak. Ya.
Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sebagai pelatih untuk memajukan atletnya ke depan. Terus kami sampaikan besok adalah kegiatan kita terakhir. Mohon ditepati waktu karena kita akan dimundurkan 1 jam. Nanti mungkin jam 11 kita langsung penutupan. Ya, kita penutupan, tanda tangan, penyerahan sertifikat. Ya, mohon besok untuk ditepati waktu. Hal-hal yang masih merasa kurang, tadi Dr. Janmiko sudah nyampaikan nomor WA-nya, silakan berkomunikasi. Ya, tapi kalau bisa berkomunikasinya untuk kemajuan. Nah, kaget jangan komunikasi baik, wong rumahnya marah. Ya. Iyo, masalah HP kalau di rumah itu kan pasti kadang-kadang di mana aja tinggalnya kan. Aman ya. Ayo. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas motivasinya. Mudah-mudahan besok juga tambah motivasi lagi. Besok adalah Prof Yakrus sama Prof Fauziah. Ya. Setelah itu baru kita melaksanakan penutupan karena kegiatannya sangat padat. Besok jam 2 itu ada pertemuan TD Pak di sini. Technical Digit Poprov, penyerahan hasil verifikasi. Ya. Jadi yang ada yang TD di sini besok sudah diserahkan hasil verifikasi atlet. Ya, judulnya lagi besok itu hanya menyerahkan, bukan membantah, Pak. Ya, karena bapak-bapak sudah diundang. Kaget kalau TD-nya, oh ini apa lagi? Tidur selama kemarin diundang TD itu. Ya, jadi besok kegiatannya setelah penutupan jam 14.00 menyerahkan hasil verifikasi atlet untuk Poprov. Oke Pak ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke rumah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Foto bersama dulu sama Kami ini patriot.